Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Masya Allah nih, gimana kabarnya di sesi terakhir? Nggak kerasa ya, kita udah terakhir aja nih. Baik, Alhamdulillah. Saya lihat sudah hadir sekitar 35 orang lah ya. Mungkin yang lain sedang OTW ya, karena banyak yang masih sholat subuh dan di beberapa tempat mungkin juga belum mulai sholat subuh. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau di saya nih terus terang di pesantren nih belum selesai sholat subuhnya. Makanya khusus kalau saya mau Zoom nih dari kemarin hari Ahad, hari Selasa, sekarang hari Kamis, saya nggak sholat di pesantren. Saya cari masjid di luar. Kenapa ya? Karena di pesantren memang sholatnya lama dan agak panjang. Ya, biasanya selalu di pesantren. Cuma karena ada pertemuan Zoom yang kita komitmen jam 5.15, makanya saya tadi nyari di masjid luar. Ya, kalau ini di pesantren masih lagi sholat nih sekarang. Kita sambil nunggu. Oke ya, boleh yang tidak berhalangan menampakkan dirinya. Ya, kameranya boleh dibuka. Kalau yang berhalangan nggak masalah. Biar saya ada temennya. Kalau ditutup kan saya kayak ngomong sendiri nih di depan laptop. Ya, kita mulai seperti biasa kan 5.15 nanti sampai sekitar jam 7 ya. Atau nanti menyesuaikan tanya jawab karena waktu kita terbatas ya, makanya webinar kayak gini biasanya nggak pakai MC. Ya, karena kita ngepasin waktu nih biar nggak banyak terbuang waktunya. Ya, yang penting intinya kita bisa dapat. Oke, saya mulai dari evaluasi dulu ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, evaluasi dulu. Alhamdulillah yang mengirim tugas banyak. Saya nggak tahu apakah itu sudah semua, tapi sepertinya sebagian besar ngerjain. Coba boleh komentar. Yang ngerjain bilang sudah, yang belum ngirim bilang belum. Ya, yang sudah ngerjain boleh absen sudah. Yang belum bilang belum. Karena yang belum kayaknya nggak mau nulis juga nih. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kan ini buat latihan aja. Karena khawatir belum banyak yang paham. Karena ternyata saya cek tuh, banyak kan yang mengirim, sebagian di grup, sebagian di Japri. Nah, terus terang nih saya lihat banyak juga ternyata yang masih salah. Ya, banyak juga nih yang masih belum sesuai. Makanya kita bahas nih di sini nih. Ya, yang pertama, ini ada yang lagi sakit ya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang lagi sulit dimudahkan, yang banyak hutang dilunaskan, yang lagi sedih dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah ya. Jadi beberapa yang sudah kirim, beberapa saya balas, beberapa enggak. Ya, jadi mohon maaf kalau kok nggak dibalas. Saya coba balas semua, tapi sampai hari ini belum habis-habis juga nih. Ya kan karena saya nggak pengangguran juga. Jadi pas lihat HP, kalau sempat saya balas, kalau enggak saya skip lagi. Ya, sampai hari ini ternyata masih ada yang belum saya balas. Kemudian yang di grup juga sama, beberapa kelewat, beberapa saya cek satu-satu. Ya, tapi nggak apa-apa. Dengan saya mengomentari yang lain harusnya bisa jadi koreksi juga. Oh, ternyata yang benar tuh begini. Nah, sekalian kita bahas di sini.
Yang pertama yang banyak keliru. Nah, sekalian nih saya share materinya. Kita lihat yang bagian kemarin ya. Mana ya kemarin? Nah, lihat sini aja lah. Ya, saya sambil jelasin ulang. Jadi hafalan tuh nanti dibagi tiga. Yang pertama yang hilang. Yang kedua yang perbaikan. Yang ketiga yang lancar. Kenapa ini perlu? Karena setiap kondisi hafalan punya cara perlakuan yang berbeda-beda. Kalau hafalan hilang, kita ziyadah ulang. Kalau hafalan perbaikan, namanya murojaah sabar. Jadi sambil dihafalin lah nama-namanya nih, biar mudah justru. Kalau nggak pakai nama nanti susah. Kalau hafalan lancar, perlakuannya namanya murojaah syukur. Gitu ya. Nah ini harus paham dulu sampai sini nih. Kalau hafalan kita lancar, murojaah syukur. Murojaah syukur tuh rutin tiap hari, nggak pernah putus. Tiap hari. Ya. Yang target minimalnya ini kemarin nih. Nah, yang target minimal, wah udah ada skemanya kan. Kalau hafalan 11 juz berarti masuk golongan kedua 1 juz per hari. Ya, dan seterusnya. Itu murojaah syukur. Kalau hafalan perbaikan, itu pakai murojaah sabar kan. Murojaah sabar itu sehari minimal kalau bisa 5 halaman. Ya, kalau bisa nih. Bedanya apa sama hafalan hilang sama ziyadah ulang? Sebenarnya murojaah sabar atau murojaah perbaikan ini itu pun ziyadah ulang. Cuma porsinya banyak karena ini hafalan nggak terlalu hilang. Ya, jadi nggak usah dikit-dikit langsung sehari 5 halaman perbaiki. Ya, sebenarnya ziyadah ulang tapi nggak ada tikror karena nggak perlu ditikror nih hafalan nggak terlalu hilang kok sebenarnya. Gitu kan? Ya. Nah, yang harus saya tekanin lagi, kalau ada murojaah sabar itu nggak usah ziyadah dulu. Nggak usah ziyadah dulu. Nah ini kan targetnya segini nih. Kan targetnya harian ini nih. Kalau ada murojaah sabar, maka nggak usah ziyadah dulu. Berarti kalau nggak ziyadah dulu apa dong target hariannya? Cuma tiga tuh. Murojaah sabar, itu ziyadah ulang yang cepat tadi, sehari bisa 5 halaman. Kemudian murojaah harapan, selain sehari 5 halaman, tetap mundur minimal 17 halaman terakhir dari yang sedang kita perbaiki. Kalau hari ini perbaiki 5 halaman, berarti belum ada mundurnya kan baru selesai itu. Besok nambah 5 halaman. Udah 10 tuh. Nah mundur dari depan lagi. 10 halaman. Besok nambah 5 halaman. Jadi 15 halaman. Sekaligus merujuk harapan. Mundur lagi dari satu lagi. 1 sampai 15. Besoknya 20. Mundur lagi dari depan. 1 sampai 20. Atau minimal 17. Boleh lah sebenarnya. 17 halaman terakhir. Sebenarnya enaknya 20 sih. Biar pas tuh. 5, 5, 5, 5, 20 kan. Jadi dengan kata lain, murojaah sabar itu tiap hari diulang lagi dari satu di juz itu. Kalaupun pindah juz masih tetap mundur 17 halaman terakhir. Ya, walaupun di juz itu sudah pindah ke murojaah syukur. Jadi kalau ada murojaah sabar nggak perlu ziyadah, nggak perlu tikror. Kenapa kan nggak usah ziyadah dulu? Terus hafalan yang hilang gimana? Nggak usah ziyadah dulu karena sebenarnya murojaah sabar tuh pun lagi ziyadah ulang hafalan yang lagi kacau nih. Takut nanti jadi kita tuh terlalu berat target hariannya. Udahlah harus murojaah sabar, harus ziyadah juga, harus tikror juga. Itu saya ngalamin lah di santri. Wah ini bener-bener ekstra. Maka kalau lagi murojaah sabar, itu ada bonusnya. Ziyadah sama tikror nggak usah. Karena murojaah sabar pun menghabiskan banyak waktu. Tapi nanti jadi nggak ziyadah, nggak nambah-nambah hafalannya. Ya nggak apa-apa. Karena mengambil hafalan yang hilang itu lebih diutamakan. Atau memperbaiki hafalan yang rusak itu lebih diutamakan dibanding nambah hafalan baru. Gitu ya. Karena saya lihat banyak tuh yang salah. Ya, di skemanya yang dibikin tuh. Bikin merojak banyak hafalan hilang, kemudian hafalan perbaikan, hafalan lancar. Targetnya dibikin semua, ada ziyadah juga, ada tikror juga, ada murojaah sabar. Ya, enggak ya. Jadi sekali lagi, kalau ada murojaah sabar atau murojaah perbaikan nama lainnya, enggak perlu ziyadah dan tikror dulu.
Terus hafalan yang ziyadah ulang nih gimana? Nggak diperbaiki dong. Ya, nanti ada jatahnya. Setelah murojaah sabar selesai. Tapi lama Ustaz, nggak apa-apa. Ini tahapannya. Memang tahapannya begitu. Ya, kalaupun lama ya itu bagian dari proses. Ya, itu bagian dari proses. Nah, penyakit banyak penghafal Quran itu berekspektasi bahwa hafalan yang rusak dan hafalan yang hilang itu bisa segera mungkin. Bagus kalau bisa segera mungkin, tapi kebanyakan kalau kita maksa semuanya, sehari harus perbaiki ini, sekaligus ini, kalau kita paksa semua, biasanya malah gali lubang tutup lubang. Ya, makanya di sini saya ajarin perlahan nih kita fokus dari yang diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki tuntas semua, baru yang hilang. Setelah hilang semua, baru kita ziyadah yang benar-benar baru yang belum pernah sebelumnya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Perkara lama atau sebentar. Mau cepat karena kita sudah bahas di sesi pertama. Ngafal Quran bukan tentang cepet-cepetan. Ya, bukan siapa yang paling duluan 30 juz. Bukan itu garis finishnya. Nah, itu catatan pertama. Nah, terus ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Di sini tadi pagi ada yang nanya nih ya. Semoga yang nanya udah ada hadir. Eh, nah, murojaah sabar itu toleransi salahnya berapa? Kan kata saya murojaah sabar itu kan sebenarnya ziyadah ulang. Misal sehari perbaiki 5 halaman. Itu batas dianggap lulusnya gimana? Sebenarnya nggak harus perfect sampai benar-benar nggak ada salah. Nggak harus perfect. Karena nanti dalam proses berikutnya di murojaah syukur itu pelan-pelan nanti makin diperbaiki terus. Yang penting kita ngerasa sudah lancar saja. Adapun masih ada salah satu, dua, tiga itu nggak masalah. Yang penting kita sudah ngerasa lancar di hari itu, wah udah mulai kebayang nih di kepala dan udah mulai muncul lagi hafalannya yang sebelumnya rusak nih, udah mulai terekam lagi di kepala. Nah itu cukup 5 halaman. Karena besok pun akan diulang lagi di Meruja Harapan. Ya kan betul nggak? Kan besok diulang lagi dari satu lagi. Nah, besok juga sama, 5 halaman. Kalau kita ulang 1 halaman sampai kita ngerasa lancar, pindah halaman berikutnya sampai lancar, pindah halaman berikutnya sampai lancar, pas 5 halaman disatuin tuh hari itu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ngerasa lancar. Nggak harus perfect. Kenapa nggak harus perfect? Besok diulang lagi tuh, diulang dari satu lagi. Nah, pas diulang lagi itulah sambil menyapu lagi yang masih masih kurang beres gitu ya. Terus ada lagi pertanyaannya. Nah, apakah tidak mengapa misal sampai 3 hari atau lebih kita mengulang-ulang murojaah sabar? Boleh. Misal nih, harusnya kan murojaah sabar sehari 5 halaman. Kayak 5 halaman. Kita udah ngerasa lancar. Besoknya, kok saya mau nambah baru nih berasa berat ya. Karena yang 5 halaman kayaknya harus diulang lagi. Udah fokus di 5 halaman dulu. Boleh. Butuhnya bahkan 3 hari misalnya. 3 hari 5 halaman. Walaupun sebenarnya sehari 5 halaman kan. Tapi kalau memang kondisinya begitu, silahkan saja. Tapi tadi kemarin ya saya bilang konsekuensinya ya jadi hafalan makin lambat. Tapi itu masih lebih baik daripada kita maksa-maksa. Oh maksa 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Pokoknya harus 1 juz 4 hari. Tapi malah banyak yang ketinggalan lagi gitu ya. Itu boleh sebenarnya. Makanya memperbaiki hafalan itu yang paling enak itu disesuaikan dengan kemampuan pribadi. Ya, kemampuan setiap orang beda-beda. Ada yang ngulang 5 halaman sekali langsung lancar, misalnya gitu kan. Ada yang ngulang 5 halaman itu butuh 3 hari, ya. Sebentar ya, izin sebentar saya. Ya, ada yang 5 halaman itu misalnya dia butuh 2 hari, nggak masalah sebenarnya, gitu ya. Moga-moga sampai sini dipahami. Silahkan kalau masih ada yang perlu diperbaiki atau yang pengen tahu. Murojaah sabar ini boleh lihat Quran. Nah, justru dia harus lihat Quran dulu karena hafalannya masih masih hilang, masih rusak. Ya, dalam tanda kutip rusak.
Dia harus lihat Quran, oh ternyata ini nih, terus lancarin lagi tutup. Lihat Quran lagi, lancarin tutup. Tapi harus lebih banyak menutupnya dibanding membuka Quran. Membuka Quran tuh mungkin di sisi awal nih, ngeliatin dari awal sampai akhir satu halaman nih misalnya, sambil diinget-inget dibaca satu halaman, lihat Quran full bisa jadi gitu. Nanti tutup, coba ulang dari atas. Masih ada yang salah, lihat Quran. Terus ulang dari atas, masih ada yang salah, lihat Quran. Sampai satu halaman, ngerasa kita nggak perlu lihat mushaf lagi. Atau kalaupun lihat satu kali doang. Nah, pas besok, pas murojaah harapannya diulang lagi dari awal, itu kalau bisa usahakan tanpa mushaf. Kalau sudah di situ, usahakan tanpa mushaf. Gitu ya. Apakah harus 5 halaman, 2 halaman per hari boleh? Boleh nggak? Hmm, boleh sebenarnya. Ya, boleh sebenarnya. Mau 2 halaman per hari, saya tuh bikin 5 halaman karena harapan saya kita nggak berlama-lama di hafalan perbaikan. Namanya hafalan perbaikan kan harusnya hafalan nggak terlalu rusak kan. Jadi jangan berlama-lama. Makanya saya bikin idealnya 5 halaman per hari. Biar 1 minggu tuh targetnya 1 juz lah hafalan diperbaiki. Kalau sehari 5 halaman kan sebenarnya 4 hari udah 1 juz. Anggap aja 3 harinya buat mutkinin 1 juznya lagi. Baru minggu ke depan pindah juz berikutnya. Jadi cepet tuh. Kalau hafalan perbaikan kita ada 5 juz, nggak usah lama-lama. 5 pekan udah beres tuh. Karena kita masih ada harus ziyadah ulang hafalan yang hilang. Gitu ya. Tapi kalau ditanya 2 halaman per hari boleh nggak? Kalau boleh mah boleh aja. Ya siapa juga yang ngelarang kan? Karena kan ini kan hafalan tuh semuanya baik lah. Gitu ya. 2 halaman silahkan. Cuma maksud saya, tapi nanti kita jadi terlalu lama. Ya di hafalan perbaikan. Belum kita harus ziyadah ulang lagi nanti. Belum lagi kita harus ziyadah sisanya. Walaupun nggak apa-apa, lama juga. Karena menghafal bukan tentang 30 juz kan, yang penting istiqomah. Tapi khawatirnya saya nih, kalau terlalu lama kita jemu nih. Aduh lama ya 3 bulan saya nggak selesai-selesai perbaiki hafalan. Kalau udah jemu itu bisa lama-lama futur tuh nanti. Ternyata susah yang hafal Quran. Nah itu karena berlama-lama gitu ya. Ya. Ini kalau ada juga yang nanya nih, bagaimana hafalan untuk lansia? Sistemnya sama, karena hafal depan yang belakang lupa. Ah, justru itu kan sistem yang dibahas tuh gini nih. Ngafal dari awal nggak pernah ditinggalin. Karena ada murojaah harapan yang mengulang hafalan dari awal terus. Minimal sampai 17 halaman kan. 17 halaman terakhir diulang terus. Kalau itu konsisten, itu kayaknya nggak deh, nggak akan lupa belakang. Karena yang dihafal diulang lagi besoknya. Besoknya diulang lagi. Besoknya diulang lagi. Kalau yang ngafal seminggu sekali, misalnya di LTQ atau di lembaga apapun, wah itu lebih keren lagi. Ziyadahnya cuma seminggu sekali, tapi murojaahnya tiap hari. Karena murojaah harapan nggak boleh libur, ya kan? Murojaah harapan tiap hari, mundur 17 halaman itu tiap hari. Jadi hafalan baru itu kan hafalan masih prematur tuh, gampang hilang. Itu nggak boleh ditinggalin. Ya minimal 17 kalau di metode ini. Ya, jadi nggak akan hilang sebelumnya. Ziyadahnya cuma seminggu sekali, tapi mundurnya murojaah harapan diulang tiap hari. Belum lagi ada murojaah syukur. Hafalan yang sudah lewat 17 halaman itu tetap diulang berkala. Nah, setiap seminggu mungkin dah keulang atau maksimal 10 hari dah keulang. Jadi sebenarnya makanya metode ini saya bikin biar cocok buat semua kalangan. Boleh orang yang di rumah, boleh santri yang di pondok, boleh yang masih muda, boleh yang sudah lansia. Ya, bisa diterapkan sama semua caranya. Nah, nanti kalau lupa coba cek lagi rekamannya di sesi kedua, tahapannya dari pertama ngafal, kemudian ditikror, kemudian tiap hari ada murojaah harapan, kemudian ada murojaah syukur, gitu. Bila ada hafalan yang hilang, barulah pakai murojaah sabarnya, gitu ya. Nah, kalau ini saya sudah jawab, kita akan mulai. Udah siap ya mulai ya? Seperti biasa, sebelum mulai kita absen dulu. Kalau kemarin kita absen pakai lauk sahurnya, pagi ini kita absen, sudah hari ke berapa nih? Ketujuh ya? Ini hari ke-7 bener ya? Hari ke Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari ke-8 malahan ya. Ya hari ke-8. Ada yang hari ke-9 juga. Ya karena ada yang lebih duluan kan kemarin. Saya boleh minta absen ya. Absennya tulis apa? Tilawahnya sudah berapa juz. Tulis. Kalau yang malu, nggak mau ditulis, nggak apa-apa. Bilang saja. Alhamdulillah lancar Ustadz gitu. Kalau yang mau nulis boleh. Kalau yang nggak nulis bilang Alhamdulillah lancar. Jadi doa saja. Alhamdulillah. Oh 36 juz. Keren juga nih.
Ada tambahan 6 jusnya. Alhamdulillah lancar. 12 juz, 26, 8 juz, 7 juz, 10 juz, 3 halaman 7 juz. 3 halaman 7 juz. 3. Oh, baru 7 juz. Alhamdulillah lancar. Ya, ada yang sudah khatam 36 juz, berarti 30 juz plus 6 juz sekarang ya. Wah, keren tuh. Harusnya penghafal Quran nih udah khatam nih karena udah seminggu kan. Tapi nggak apa-apa. Karena banyak yang baru pemula kan, baru mulai ngafal, hafalan baru 2 juz. Bisa 1 juz sehari saja alhamdulillah. Ya, tapi di Ramadan kalau bisa jangan kurang dari 1 hari 1 juz. Karena bahkan para ulama tuh kan sehari 1 juz tuh minimal di hari biasa, bukan Ramadan. Ya, ada yang sudah 8 juz. Nah, ini pas nih. 8 juznya pas nih hari ini. Kalau bisa hari ini sudah 8 juz. Ada yang sudah khatam, ada 26 juz. Ya, ada yang gitu ya. Kalau penghafal Quran udah seminggu, kalau yang 30 juz nih minimal harusnya udah khatam nih. Kalau yang 30 juz udah khatam hari ini atau hari kemarin. Alhamdulillah lancar. Oke, berarti siap semua belajarnya. Kita lanjutin. Kita hari ini belajar waktu nih. Wah, ini yang seru juga. Belajar kalau kemarin belajar target harian, skema ziyadah dan murojaahnya, sekarang belajar skema waktunya. Semua target kemarin kan pasti di kepala kita tuh mikirnya, waduh banyak banget targetnya. Sehari harus ziyadah, harus tikror, harus murojaah harapan, harus murojaah syukur. Minimal 4 tuh. Maka pertanyaan kita kan pasti emang cukup ya dalam sehari semuanya. Nah, kita belajar cara bagi waktunya. Nah, saya disclaimer dulu. Pembagian waktu yang saya ajarin itu hanya bila diperlukan. Nanti kalau dicek kok lebih enak saya bagi waktunya. Pakai waktu sendiri. Makanya kalau sudah penghafal Quran yang bisa mandiri, bisa bagi waktu sendiri, udah pakai cara bagi waktu sendiri aja. Ya, setelah dengerin sesi 3, kok saya lebih cocok dengan cara saya ya. Silahkan saja. Cuma ada prinsip-prinsip yang harus sama nanti. Ya, karena penghafal Quran harus punya itu. Tapi tetap saya sampaikan karena saya khawatir ada yang bertanya-tanya, bingung Ustadz gimana ya cara Ustadz bagi waktunya. Cara kita masukin semua target harian itu dalam 1 hari gimana caranya, makanya saya kasih panduan. Tapi sekali lagi, kalau yang sudah bisa mandiri bagi semua waktu itu, udah punya waktu-waktu khusus, udah bisa istiqomah, nah lanjutkan aja. Ya, makanya materi ini nggak mutlak nih. Nggak mutlak harus begini. Kalau yang kemarin sebenarnya, kalau skema kemarin itu ziyadah dan murojaah, itu saya lihat prinsipnya insya Allah sama lah sama semua penghafal Quran. Hafalan baru harus tetap diulang, hafalan lama harus tetap diputer. Itu sama tuh. Makanya kalau yang kemarin kalau bisa jangan beda. Ya mau yang kita sering dengarkan ada yang pakai sabak, sabaki manzil. Itu kan konsepnya sama sebenarnya. Cuma mungkin jumlahnya saja yang beda. Konsepnya ada yang baru, ada yang hafalan lama, ada yang ziyadah segala macam gitu kan. Ya, nah itu kan diperlakukan beda. Hafalan yang baru mungkin tiap hari, hafalan yang lama mungkin diputar sehari berapa juz. Nah, konsepnya sama sebenarnya. Makanya kalau skema ziyadah murojaah yang sesi 2 kemarin, kalau bisa ikuti benar ke begitu tuh. Kalau mau hafalannya bagus. Tapi kalau pembagian waktu ini, silakan masih bisa disesuaikan dengan yang lebih kita nyamannya saja. Gitu ya. Yang penting jangan ngikutin hawa nafsu. Yang pertama ingin saya sampaikan, jumlah waktu wajib yang harus disediakan. Ya, berapa nih waktu wajibnya? Ini gambaran umum dulu. Beda jumlah hafalan, beda waktunya. Ya, kita lihat di sini. Yang penghafal Quran 1 sampai 10 juz, ini saya sama ini minimalnya. Ya, berapa minimalnya? 2 jam per hari. Ini dulu aja. Saya kasih gambaran umum dulu aja. Penghafal Quran yang 11 sampai 20 juz minimal 2,5 jam per hari. Makin banyak lah. Karena amanah dia makin besar. Yang hafal Quran 21 sampai 30 masih proses minimal 3 jam per hari. Yang hafal Quran 30 juz udah lancar minimal 2 jam. Loh kok jadi turun lagi? Iya, karena hafalannya udah lancar. Kalau hafalan lancar tuh target harian sisa 1. Murojaah syukur saja. Tidak ada ziyadah. Ya gimana mau ziyadah udah 30 juz kan? Nggak mungkin dia ngafal juz ke 31 kan? Bid'ah nanti.
Ya kan? Makanya dia nggak ada ziyadah. Kalau nggak ada ziyadah, nggak ada tikror. Kalau nggak ada ziyadah tikror, nggak ada murojaah harapan. Maka targetnya cuma satu, murojaah syukur. Jadi ngafal Quran tuh memang berat dalam prosesnya, tapi nanti sisanya insya Allah nikmat. Bahkan nih yang sudah lancar-lancar banget, itu sehari bisa 1,5 jam. Bahkan nanti saya ajarin 2 jamnya ini, 2 jam per hari itu bisa dilakukan tanpa sadar lah. Maksudnya bukan tanpa sadar tuh apa namanya ngelamun, bukan. Tanpa sadar tuh maksudnya tanpa nyiapin waktu khusus. Ya, sebagai contoh lah, saya tuh meskipun sehari secara gambaran harus 2 jam per hari, tapi duduk diem baca Qurannya tuh paling setengah jam doang. Kenapa? Karena sisanya saya baca Pak sambil di motor, sambil di mobil, sisanya saya baca sambil di dalam sholat, sisanya saya baca sambil di perjalanan. Itu nggak kerasa tuh. Jadi yang duduk banget diem bersama Quran misalnya, yang bener-bener pure nyiapin waktu buat duduk diem itu paling setengah jam 40 menit ya, atau kalau saya lagi pengen ya paling banyak 1 jam lah. Sisanya saya sambil ini sambil itu. Berarti apa? Berarti gampang kok sebenarnya jaga Quran. Nah, itu gambaran umumnya. Ya, angka ini nanti bisa disesuaikan karena saya ngitung angka ini estimasi kalau kita murojaah 1 juz sekitar 30 menit. Nanti bisa aja yang harusnya 2 jam, saat kok saya nggak cukup karena saya bacanya agak lambat. Ya nggak apa-apa. Ini kan cuma gambaran aja. Berarti mungkin dia bukan 2 jam jadinya, 2 jam setengah. Cuma kan kita kadang nggak pernah ngitung kan. Pokoknya target harian dikerjain, ya kita nggak tahu tuh tadi itu berapa jam sih kalau diakumulasi itu bersama Al-Qur'annya. Ya. Cuma kan kita belajar lebih detail lagi. Sehari itu saya berapa jam sih bersama Al-Qur'an. Nah, itu dihitung. Kalau yang hafalan lancar itu kan biasanya estimasi 1 juz 30 menit. Ya, itu bacaan yang hadir. Tapi kan penghafal Quran tuh jangan hadir terus bacaannya. Nanti nggak terbiasa. Ya, nanti ada yang nanya tuh, sekali duduk atau dicicil. Nah, kita bahas nih. Ini kan baru gambaran umum. Jadi santai dulu ya, nanti kita akan selesaikan semuanya. Nih, jadi estimasi sejam 30. Kenapa begini nih? Contoh, yang hafal 1 sampai 10 juz. Anggap dia penghafal Quran pemula lah, 1 juz lah misalnya. Dia harus ziyadah, dia harus tikror, dia harus merujuk harapan, dia harus merujuk syukur. Merujuk syukurnya sehari berapa? 1 juz kan? Setengah juz kan? Nah, estimasi saya kenapa angka ini muncul 2 jam per hari? Karena ziyadah estimasinya 30 menit. Yang kemarin saya bilang kan, kalau bisa sehari ziyadah nggak usah lebih dari 30 menit, biar punya waktu buat yang lain. Ziyadah 30 menit. Kalau ziyadah 1 halaman, dia harus tikror 1 halaman. 1 halaman diulang 17 kali itu sekitar 30 menit. Karena 1 juz tuh. 1 juz kurang dikit. Ziyadah 1 menit, tikror 30, salah. Ziyadah 30 menit, tikror 30 menit. Dia harus merujuk harapan juga. Merujuk harapan itu kan yang paling maksimal 17 halaman terakhir. Anggaplah 17 halaman. Itu pun sekitar setengah jam. Ya kan? Setengah jam. Berarti ada 1 jam setengah. Plus dia ada merujuk syukur. Kalau dia golongan 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 itu kan setengah juz. Atau 6 sampai 10 1 juz. Nah, 1 juz itu sekitar 30 menit juga. Ya kan? Makanya muncullah angka 2 jam. Ziyadah setengah jam. Tikror setengah jam. Muroja harapan setengah jam. Muroja syukur setengah jam. Gitu ya. Kegambar kan? Kalau yang hafalan 11 sampai 20 juz, nambah tuh setengah jam. Jadi 2,5 jam. Karena muroja syukur dia jadi 2 juz. Ziyadah setengah jam. Tikror setengah jam. Apalagi tadi? Muroja harapan setengah jam. Muroja syukur setengah jam. 1 juznya. Setengah jam lagi 1 juz. Jadi 2 jam setengah. Gitu tuh angkanya muncul. Kalau hafal Quran 21 sampai 30 juz, kenapa dia 3 jam? Karena murojaah syukurnya 3 juz. Kita bikin, coba kita hitung. Ziyadah setengah jam. Kemudian tikror setengah jam. Murojaah harapan setengah jam. Murojaah syukur 1 juz setengah jam. 1 juz setengah jam. 1 juz setengah jam. Dijumlahin jadi 3 jam. Gitu ya. Kalau yang hafalan lancar 30 juz, nah dia kan minimal sehari 3 juz. Itu sebenarnya 1 juz setengah jam, 1 juz setengah jam, 1 juz setengah jam, 1 jam setengah. Kasih bonus lah, jadi 2 jam per hari. Karena kan kalau bisa jangan baca cepet-cepet tadi. Ya, biar dia nikmatin bacanya 45 menit, 45 menit, 45 menit. Nah, jadilah 1 jam setengah. Gitu ya gambarannya. Mulai kebayang kan? Oh, pantesan angkanya keluar segini.
Apakah nanti mungkin saja beda? Mungkin saja beda. Ada yang ziyadahnya lebih cepat. Biasanya setengah jam ini 20 menit aja udah dapat targetnya sehari satu halaman. Ada kan yang begitu? Ternyata tikrornya jadi lebih cepat juga. Mungkin cuma 25 menit. Kemudian murojaah harapannya 17 halaman. Lebih cepat karena lancar mungkin 25 menit. Bisa lebih rendah tuh. Tapi bisa juga lebih tinggi. Ya, makanya ini sifatnya estimasi. Ya, nanti ada pasti yang bertanya, Ustaz 2 jam per hari banyak ya? Enggak banyak. Nanti kita pecah kok enggak banyak. Kita cuma apa ya? Kita memandangnya pakai hawa nafsu. Jadi kayak, waduh 2 jam banyak banget ya. Sebenarnya enggak banyak. Ya, coba bayangin sehari kita selalu punya waktu wajib buat sekolah. Itu bisa 8 jam, bisa 6 jam, bisa 5 jam per hari. Kita punya waktu buat bekerja. Kalau yang sudah bekerja, itu bisa 8 jam sehari itu kerja. Bisa 6 jam. Berangkat pagi, pulang sore kan di kantor. Kita punya waktu wajib buat yang lain-lain. Masa kita nggak punya waktu wajib buat Al-Quran? Yang kita siapin nggak banyak-banyak kok, cuma 2 jam. Padahal kita tahu ayatnya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah inilah salah satu perjuangannya. Ya kan? Biar banyak waktu kita dalam sehari buat ibadah. Ya, walaupun tetap nggak akan sebanyak waktu tidur kita. Tidur aja sehari kita 6 jam, 5 jam. Ya, masa nyiapin 2 jam buat Al-Quran, kita sudah berpikir banyak. Gimana kalau saya sekolah? Gimana kalau saya kantor? Nah, kita belajar cara baginya di sini. Nah, kuncinya adalah mau mengorbankan waktu yang sia-sia. Saya yakin di tengah kesibukan kita masih ada waktu makan yang berlama-lama. Masih ada waktu tidur yang berlebih. Yang 7 jam bisa dikurangin jadi 5 kok. Nggak akan bikin kita sakit. Berkah malahan. Masih ada waktu yang kita berlama-lama ngobrol, main, gosip sama temen. Masih banyak waktu yang kita pakai buat scroll sosmed. Buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok, ya. Kalau diakumulasi bisa sehari 2 jam. Coba sekali-sekali pakai timer di Instagram tuh. Ya, sehari dibatasi 1 jam atau 2 jam. Saya yakin timernya bunyi tuh nanti. Anda sudah 2 jam. Ah, tuh banyak kan ternyata kita. Ya, banyak waktu yang kita pakai buat ngomong-ngomong. Ya, curhat-curhat sama temen, gosip-gosip. Ya, bahkan penelitian kan perempuan 12.000 kata. Ya, makanya saya simpel. Kalau laki-laki 7.000 kata, perempuan 12.000 kata. Kata para peneliti kan, kalau nggak nyampe segitu, stres tuh. Karena harus keluar kata-katanya. Nah, yang paling sederhana bagi penghafal Quran, keluarin dalam baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran tuh isinya kata-kata semua kan. Ya, itu udah terpenuhi itu nanti. Udah terpenuhi 12.000 kata dan katanya ke Quran semua lagi. Wah, makin berkah hidupnya. Gitu kan? Makanya habisin tuh di Quran. Ini kita karena baca Qurannya sedikit, akhirnya terlalu banyak ngobrol sama manusia. Sedikit ngobrol sama Allahnya. Ya kan? Nah, ini bagian dari kita belajar. Jadi nggak usah skeptis dulu, ngerasa saya mah nggak bisa begini. Nggak, ini perjuangan kita. Insya Allah semua nanti dimudahkan. Sekarang tinggal bagaimana menentukan waktu wajib. Nah, saya bikin gambaran umum dulu, nanti makin kesini makin detail ya. Saya bikin contoh-contohnya. Pertama, waktu wajib itu dibuat detail setiap hari. Dia harus disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Makanya saya nggak akan memastikan harus jam segini, harus jam segini. Enggak. Dan yang kedua, waktu wajib tidak harus satu waktu sekaligus. Nah, ini pertanyaan tadi kan. Yang penting sebenarnya sehari cukup apa namanya? Sehari itu cukup eh, terpenuhi aja tadi 2 jamnya atau 2 jam setengahnya atau target hariannya. Ya, ada yang nanya nih 12 ribu kata berapa halaman? Jadi satu halaman itu sekitar 500 huruf dalam Al-Quran. Kalau satu hurufnya berisi sekitar 5 huruf, satu katanya berisi sekitar 5 huruf. Ini saya jadi pengen hitung juga nih. 500 dibagi 5. Nah, itu sekitar 100 kata udah. Kalau butuh 2.000 kata ya 120 halaman. Ya, tapi kan nggak usah habisin di situ semua. Jadi nggak harus sekaligus nih. Asalkan memenuhi waktu minimal. Bisa kita pecah 1/2 jam dulu sebelum subuh.
setengah jam lagi setelah subuh, setengah jam lagi habis zuhur, setengah jam lagi habis maghrib, 2 jam. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa tuh, cuma asal kita mau saja. Sebelum subuh setengah jam nggak lama, insya Allah. Itu sambil nunggu azan aja lah, ya kan? Atau mau kita mulai baca Quran dulu, baru sholat tahajud juga nggak apa-apa. Bangun jam 2 malam. Tuh kayak saya dulu waktu masih santri, begitu saya. Saya biasanya baca Quran dulu, karena saya pengen lebih fokus, baru nanti sholat malam. Ya, setengah jam habis subuh itu nggak kerasa. Itu kayak zikir, habis zikir, nunggu sebentar sambil nunggu matahari terbit, setengah jam, nggak kerasa itu. Setengah jam habis zuhur itu juga nggak kerasa. Setengah jam habis maghrib itu nggak kerasa, sambil nunggu isya aja di masjid, ya kan? Konsisten kita, disitulah nanti Allah melihat, ini hambaku serius, sungguh-sungguh dia punya waktu bertemu sama aku setiap hari, khusus lagi waktunya. Kata Allah, kasihlah dia. Nah, gitu kan, itu gambarannya. Nah, kemudian panduan yang kedua, gimana nih pertimbangan dalam memilih waktu? Satu, pastikan waktu kosong dari aktivitas apapun dan bisa berkomitmen di waktu tersebut. Jadi nanti bikin waktu wajib tuh, namanya waktu wajib ya. Bikin waktu wajib tuh harus di waktu yang kita pasti kosong tuh. Saya mah pasti kosong setiap habis subuh. Nah, di situ masukin. Jadi jangan waktu yang kita sendiri sebenarnya nggak apa tuh, nggak yakin tuh. Saya bisa nggak ya di waktu ini? Ah, udahlah, coba dulu aja. Yang gitu biasanya nanti banyak alasan. Padahal udah bikin waktu wajib, tapi diabaikan semua. Kenapa? Karena ternyata waktu wajib saya banyak keganggu saat ganggu ini, keganggu itu. Nah, makanya jangan masukin di waktu yang mungkin saja diganggu. Ya. Yang kedua, semakin banyak waktu yang disediakan, lebih baik. Nah, prinsipnya begitu. Lanjut dulu ya. Yang ketiga. Nah, waktu-waktu yang disarankan, ini saran saja. Karena tetap yang terbaik itu yang paling nyaman bagi diri sendiri. Apalagi kesibukan kita beda-beda. Yang paling disarankan sebelum subuh. Ya, waratilil Qur'ana tartila. Ini kan tentang sepertiga malam terakhir. Apalagi di dalam sholat nih. Nanti saya ajarin di waktu mana yang lebih baik kita pakai buat murojaah syukur, waktu mana yang murojaah sabar, waktu mana murojaah harapan, waktu mana buat ziyadah. Nanti ada di bagian akhir. Waktu yang disarankan berikutnya pada subuh, ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu fajar atau Quran di situ tuh sholat. Sholat di waktu fajar itu disaksikan. Begitu juga bacaan. Semua bacaan kita di waktu subuh. Dari subuh sampai ba'da subuh sampai syuruk. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ya, jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Kata para ulama, ayat itu As-Sajdah ayat 16, itu tentang waktu antara subuh sampai syuruk atau maghrib sampai isya. Ya, ciri orang yang apa namanya taat sama Allah tuh tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum. Ya, mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Ya, mereka nggak banyak tidur di waktu itu. Ba'da subuh atau maghrib sampai isya. Dan ba'da asar. Ya, ini waktu yang saya sarankan saja. Karena ngikutin anjuran-anjuran dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang penting nih. Di dalam semua waktu tadi, di dalam semua target harian kita, terutama di murojaah syukur nanti, harus ada murojaah dalam sholat. Dan murojaah sambilan. Nah, ini latihannya nih. Yang belum pernah sambil dilatih. Gimana tuh? Usahakan ada 30 menit murojaah di dalam sholat atau sekitar 1 juz per hari. Tak saya berat. Ah, kalau yang berat mau cicil aja. Jangan 1 juz per hari terlalu berat. Kan perjuangan tuh memang harus bertahap. Semua tuh kan harus dilatih. Ini kan saya kasih idealnya aja. Oh beratnya 1 juz. Sehari cobalah minimal 5 halaman latih dalam sholat. Ya. Atau murojaah sambilan. Apa sih murojaah sambilan itu? Murojaah sambil aktivitas ringan. Ini saya selalu ajarin sama para penghafal Quran, biar penghafal Quran tuh nggak manja. Yang saya maksud manja itu kadang-kadang sering penghafal Quran, baru sibuk sedikit dia bilang, nggak ada waktu saat, jadi saya hari ini nggak merojaah. Soalnya hari ini saya full, ada kegiatan. Nah, penghafal Quran nggak boleh manja gitu. Penghafal Quran itu mau dia sibuk, mau dia nggak, dia bisa merojaah kapanpun. Karena kalau dia sibuk, dia masih bisa merojaah tadi kan, di dalam motor, di dalam pesawat, dia masih bisa murojaah di jalan, dia bisa murojaah sambil ngantri. Karena kan sesibuk-sibuk kita nggak perlu ya Pak, nggak mungkin kan kita tuh full ngomong terus. Pasti kan ada kalanya kita diem,
kadang kita dengerin orang ngomong, kadang kita jalan kaki, kadang kita menunggu. Nah, disitulah yang saya bilang, murojaah sambilan itu harus dilatih. Ya, waktu sambilan tuh kalau diakumulasi, anggaplah 30 menit per hari. Ya, itu kalau murojaah syukur aja udah 2 juz, udah cukup tuh di dalam sholat 1 juz, di sambilan 1 juz. Udah, dia nggak perlu nyiapin waktu khusus yang duduk lagi, yang duduknya buat ziyadah, yang duduknya buat murojaah harapan misalnya. Nah, kalau buat dalam sholat, yang saya selalu anjurin itu murojaah syukur. Sama juga yang sambilan itu murojaah syukur atau murojaah harapan. Karena ini hafalan-hafalan yang mulai lancar kan. Murojaah harapan sama murojaah syukur itu kan sebenarnya hafalan lancar. Ya, jangan di dalam sholat buat apa misalnya nih, murojaah perbaikan, nggak mungkin bisa. Hafalannya masih rusak. Ya, ada yang nanya nih, sholatnya dibagi 5. Sholatnya itu dipakai di dalam sholat sunnah, terutama bagi laki-laki ini sholat sunnah. Karena berjamaah nggak mungkin, nggak bisa dipakai murojaah dalam berjamaah. Kalau yang perempuan mau dipakai dalam sholat wajib boleh, karena dia bisa sholat sendiri di rumah. Silahkan. Kok yang laki-laki nggak bisa sholat sendiri? Ah, kalau ngikutin saya, sholat laki-laki itu di masjid, ya bukan di rumah sendiri. Ya sholat 5 waktunya laki-laki itu di masjid berjamaah, gitu. Makanya dipakainya di waktu sholat sholat sunnah. Apakah dicicil? Ya, saya dicicil. Saya tuh 1 juz punya target juga. Alhamdulillah di dalam sholat. Ya samalah, sama-sama berjuang istiqomah. Ya kadang-kadang juga kurang, tapi memang berjuangnya istiqomahnya itu 1 juz. Ya alhamdulillah udah lumayan lama lah saya biasakan di dalam sholat dan saya cicil. Saya nggak selesaikan di tahajud. Kadang ada 1 kali 2 waktu yang dua apa sekali-sekali yang saya pengen sehari 1 juz, mungkin kondisinya lagi mendukung. Saya 1 juz sekali sholat dalam tahajud. Kadang juga saya mungkin ngerasa terlalu panjang di satu waktu kan mungkin capek banget. Saya cicil di tahajud 5 halaman, di duha 5 halaman. Sisa sholat sunnahnya saya cicil 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman misalnya. 2 rakaat tuh kadang 1 rakaatnya 1 halaman, 1 halaman. Itu cara murojaah di dalam sholat dijelasin di murojaah hack. Nanti ada rekamannya. Itu sebagai bonus ya buat memudahkan. Ya saya kasih rekamannya buat belajarnya begitu. Jadi dicicil, tapi harus mulai dari sekarang dibiasakan. Ustaz capek, iya memang capek. Siapa bilang nggak capek? Ya itu kan sholat. Ya sholat itu pasti capek. Baca Quran itu pasti capek. Bekerja pasti capek. Nganggur juga capek. Semua dalam hidup itu capek. Kita cuma beda dalam memilih capek aja. Kayak yang di video saya kemarin kan. Ya, semuanya kan capek. Jadi kalau capeknya ibadah, ya dipaksa. Ini kita kalau capeknya urusan dunia suka maksa. Ya bekerja capek, tapi maksa berangkat tuh tiap hari. Kan takut nggak digaji, takut ditegur. Iya sama. Baca Quran juga gitu. Memang capek, paksa. Daripada ditegur sama Allah nanti. Dengan hafalan yang berantakan segala macam. Ya, gitu ya. Kalau sering tersesat, nah nonton nanti di Murojaah Hack gitu ya. Nonton karena saya nggak akan ceritakan detail di sini kecuali nanti mungkin di akhir kalau ada sisa ya masih ada sisa saya coba bantu dikit-dikit untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi memang nanti saya bilangkan ini perjuangan kita untuk berproses. Kalau masih banyak ngeblank mungkin sehari jangan terlalu banyak 1 juz, coba 5 halaman tapi isi komah dulu. Nanti setiap kali salah nggak apa-apa, pikir dulu yang keras. Kemudian salam, nanti pas salam dicek mana salahnya. Kalau perlu diulang di sholat berikutnya, diulang lagi. Ya, kalau nggak boleh lanjut juga. Namanya juga latihan, nggak akan langsung perfect. Saya waktu belajar baca Quran dalam sholat itu saya mikir kayak, kenapa hafalan saya nggak bisa dibaca dalam sholat? Kenapa saya ngeblank terus? Kok gini sih? Udahlah, capek. Saya sempat jeda tuh karena saya mikir, wah saya kayaknya nggak bakat lah kayak gini, gitu ya. Itu dulu. Sekarang pas saya sudah biasain, insya Allah sudah lancar lah. Insya Allah sudah lancar di dalam sholat. Adapun 1 kesalahan, 2 kesalahan itu kadang-kadang terjadi, tapi itu bukan masalah bagi saya. Ya, tinggal diulang lagi. Salah tinggal diulang lagi. Simple ya. Salah tinggal diulang lagi. Kayak kita lanjutin dulu. Nanti lebih detail nih ke sininya. Ini kan masih gambaran umum. Saya kasih hadiah dulu ya sebelum lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya pengen ini yang kemarin kita bahas ya. Ini program yang baru banget saya bikin. Baru banget. Belum pernah ada sebelumnya. Dan saya pengen buat circle ini. Namanya Tadabur Weekly.
Satu ayat, satu pekan, satu perubahan. Ya, gimana konsepnya? Konsepnya nanti kita belajar tadabbur rutin satu ayat, satu pekan. Belajar bareng istiqomah menghidupkan Al-Quran minimal satu ayat, satu pekan. Mau nggak kira-kira? Belajar begini. Mau. Setiap, ya di komentar aja ya jawabnya. Setiap Ahad, berarti hari Ahad jam 8 malam itu malam Senin. Karena filosofinya kita memulai pekan baru dengan ayat baru. Ya, dengan perubahan baru. Kemudian yang kedua, kelas ini tanpa batas waktu. Ini bukan program singkat. Kalau kita ini kan cuma 3 hari pertemuan kan, habis itu dah kita hidup masing-masing. Enggak, ini saya pengen bangun circle. Ini perjalanan istiqomah bareng sampai akhir hayat. Saling menguatkan, ya diperboleh. Tapi nanti kalau misalnya bosan boleh keluar kapanpun nggak masalah itu sebenarnya. Cuma saya pengen bikin ini circle, kita akan coba tadabur tiap pekan. Satu ayat aja tiap pekan, satu ayat tiap pekan. Bahkan nggak lama tuh. Mungkin 30 menit sampai 45 menit. Ya, karena sepekan cuma satu ayat. Tapi kita isi istiqomah. Ya, saya tuh sebenarnya ngajar tadabur banyak di sini nih. Yang offline ya. Senin saya ngajar, Selasa saya ngajar, Rabu saya ngajar, Kamis saya ngajar di majelis-majelis di Sukabumi ini. Cuma yang online belum ada, karena online itu banyak nanya. Ya, makanya saya coba bikinin. Kita belajar cukup satu ayat satu pekan. Misalnya ayat ini kita belajar tentang ayat sabar. Nah, nanti penerapan ayatnya gimana dalam kehidupan? Ya, penerapannya nanti kita coba ambil dari para mufasir penjelasannya, kemudian kita coba ambil hikmahnya, tadaburnya. Terus apa nih harus kita amalin mulai minggu ini? Nah, buat apa? Buat mengubah hidup kita. Kemudian ini komunitas yang saling menguatkan. Jadi ini tadi bukan kelas singkat, ini kita bangun komunitas. Nama komunitasnya Circle Tadabur. Ya. Kemudian nanti ada rekaman, tiap pekan tuh ada rekamannya. Berarti boleh dong nggak ikut di pekan? Boleh, karena ada Zoom-nya dan ada rekamannya. Yang nggak sempat misalnya malam Senin bisa nonton, ya. Minta apa bisa nonton rekamannya. Cuma karena saya pengen komitmen nanti di kelas ini, saya kasih target 1 bulan minimal 2 kali datang di Zoom. Nanti semuanya nonton rekaman, saya sendiri yang ngomong di Zoom kan. Ya, jadi tetap sebulan itu ada target 2 kali di Zoom. Kalau kurang dari itu bisa jadi dikeluarin. Oh berarti nggak komitmen nih. Ya karena saya mau bikin yang komitmen, bukan yang nyoba habis itu nggak lagi nyoba wah itu mah nanti nggak jadi itu jamaahnya, soalnya nih online nih, online biasa tantangannya begitu. Ya, bahkan nanti kalau ada materinya, materi itu kadang-kadang saya pakai slide kan, slide-nya saya share biar bisa dipelajari lagi. Cuma kadang-kadang mungkin nggak ada slide-nya, itu tergantung nanti ayat yang kita bahas gitu ya. Kalau mau, nah hubungin Mbak Dewi yang kemarin daftar kan, ke Mbak Dewi itu, nah, hubungin beliau lagi, ya nanti didaftarin. Ustadz, apakah ada infaknya? Ada infak. Sekali lagi, ini kalau nggak ada infak biasanya tadi nyoba-nyoba doang, keluar masuk. Minggu ini coba, besok enggak. Infaknya insya Allah buat operasional dan sebagiannya buat para penghafal Quran. Ya ini bagian dari, jadi teman-teman berinfak berapapun. Ya nominalnya kan pasti nanya tuh, nominalnya berapa? Berapapun. Saat saya cuma bisa 10.000, nggak apa-apa 10.000. Ini buat komitmen doang. Dan itu tiap bulan, bahkan tiap bulan bisa beda-beda. Mungkin bulan ini 10.000, bulan depan 5.000, bulan depan lagi banyak 500.000. Boleh. Ini belajar komitmen saja. Ya, sebagiannya untuk para penghafal Quran. Ya, karena di sini saya banyak bersama para penghafal Quran dan sebagiannya beasiswa. Biasanya sebagiannya kayak kemarin nih yang infak nih kan udah banyak apa yang infak nih memang sebagiannya buat para penghafal Quran. Gitu ya. Silahkan kalau mau bergabung nanti disampaikan sama Mbak Dewi lengkapnya, hubungin aja dulu ya. Nah, ini iklannya. Sudah ya, cukup ya. Nanti kalau ini kurang jelas silahkan ditanya aja di akhir. Oke, silahkan. Banyak yang bilang mau, silahkan langsung hubungin adminnya aja. Mungkin nanti dibalasnya. Boleh nggak di-share selain grup ini? Boleh. Nanti setelah ini akan saya share informasinya, flyernya di grup ya. Ya, jadi boleh aja. Justru sebarin sebanyak-banyaknya. Nah, eksklusifnya orang teman-teman yang di grup ini yang pertama kali saya kasih tahu. Ya, sebelum yang lain. Ya, ini yang pertama kali saya kasih tahu, yang lain belum dapat gitu. Nanti silahkan boleh disebar. Kayak kita bagi nih contohnya.
Nah, kita mulai detail nih. Contoh, ada fulan nih hafalannya 11 juz. Waktu wajib yang harus dipersiapkan berapa kalau 11 juz tadi? Nah, 2,5 jam. Contohnya. Nah, kita bagi nih 1 minggu. Bukan bukan sehari doang, seminggu kan bersama Al-Quran tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, setiap harinya itu dibikin detail karena bisa jadi kegiatan kita tiap hari itu beda-beda. Contoh, ingat ya, ada nyempil waktu dalam sholatnya sama waktu sambilannya di sini nih. Yang waktu sambilan warna hijau tuh, ya. Yang di dalam sholatnya warna biru saya bikin. Misalnya nih 2,5 jam itu kita pecah 30 menit sebelum subuh, ya. Kemudian 1 jam ba'da subuh. Kemudian kita 30 menit perjalanan ngajar. Ini estimasi aja, walaupun walaupun maksudnya kadang-kadang nggak pas 30 menit gitu kan. Kita coba latihan pas perjalanan ngajar itu buat murojaah. Perjalanan ngajar itu maksudnya kalau orang yang kerjanya ngajar, dia kayak saya nih kan. Saya suka bolak-balik ke majelis-majelis. Biasanya saya di dalam majelis tuh di perjalanan aja itu saya dapat 1 juz tuh biasanya. Jalannya doang tuh. Saya biasa suka nganter paket karena buku-buku tuh banyak yang beli langsung ke saya. Tuh hampir seminggu 2, 3 kali lah saya ke Shopee. Shopee apa nih namanya nih? Shopee SPX-nya tuh. Wah itu perjalanannya sekitar 20 menit. Saya seneng sih karena bagi saya itu kesempatan saya tuh. Karena saya nyetir mobil kan. Pas nyetir tuh daripada saya nganggur, makanya perjalanan ke Shopee itu yang nggak masalah bagi saya. 20 menit pulang pergi udah satu satu jus tuh biasanya. Nah itu saya pakai tuh di waktu-waktu begitu. Kemudian 30 menit dalam sholat. Nah, kalau kita gabung semuanya 2,5 jam. 2,5 jam tuh kalau kita lihat yang benar-benar duduk itu paling cuma 1,5 jam kan. 1 jam ba'da subuh, 30 menit sebelum subuh. Sisanya kan sambilan nih. Ada yang sambil kegiatan, ada yang sambil sholat. Nggak kerasa. Gimana sih ngitung 30 menit dalam sholat? Apakah sholatnya harus panjangnya 30 menit? Enggak, kan bisa dicicil. Sebenarnya menitnya itu cuma estimasi aja. Yang penting misalnya dalam sehari mau 1 juz. Nah itu insya Allah sekitar 30 menit gambarannya. Karena kan 1 jam itu sekitar 30 menit itu kan sekitar 1 juz. Ya kan? Jadi nggak harus dihitung beneran menitnya. Ini cuma gambaran aja. Ya, berarti 30 menit dalam sholat itu maksudnya 1 juz gitu. Kalau mau dalam sholatnya setengah juz dulu, wah berarti itu baru baru apa baru ngabisin sekitar 15 menit ya gambarannya. Karena masih ada berarti harus ada 15 menit lagi yang kita siapin buat di waktu yang lain. Selasa misalnya, oh sama ternyata karena kegiatannya sama. Rabu, nah Rabu ternyata ada kegiatan beda nih. Yang sambilannya perjalanan ke kantor. Ini nggak tahu nih kerjanya apa nih. Ada ngajar juga, ada ke kantor juga. Ini contoh aja. Kemudian 30 menit ba'da asar, 1 jam ba'da maghrib, 30 menit dalam sholat. Begitu juga Kamis. Wah ini ada misalnya contohnya. Saat ngasuh anak 30 menit. Ingat ya bukan 30 menit ngasuh anak. Maksudnya sekitar 1 juz. Sambil ngasuh anak. Emang bisa Ustaz? Ya nanti mungkin perlu latihan. Tapi kalau saya sih biasanya bisa aja. Tergantung anak juga kan. Ada yang anaknya nggak bisa ditinggal. Ada yang, ini kan contoh aja di sini. Jadi kok Ustaz bisa ya sambil ngasuh anak? Ya mungkin anaknya beda-beda. Ada juga yang nggak bisa. Ya mungkin qadarullah anak saya mah bisa lari sambil-sambil. Ayahnya baca Quran, dia sambil main apa. Kalau anak saya mah bisa gitu. Beda-beda nanti tiap orang. Jumat nanti sambil nganter anak sekolah. Apalagi yang nganternya panjang-panjang nih. Ada perjalanan nganternya 30 menit. Waduh, tuh sayang banget tuh. Apalagi nganternya pakai mobil, udah tenang banget tuh. Ya, nggak terlalu terganggu. Pakai motor juga bisa kok. Ya, saya juga udah buktiin dua-duanya gampang kok. Nyetir juga bisa kok. Cuma mungkin di awal butuh pelatihan. Butuh butuh apa latihan. Ya, Sabtu misalnya ba'da subuh 30 menit. Kemudian jam 8 sampai jam 9 karena kan Sabtu nggak ke kantor misalnya. Ngambilnya jam 8. Kemudian Ahad misalnya ada jam 6 sampai jam 7. Kemudian ba'da asar 1 jam. 30 menit ngasuh anak dan lain-lain. Nah, ini contoh ya. Kalau bisa setiap pekan waktunya tuh statis. Nggak berubah-ubah kayak gini. Ini saya contoh ekstrim aja. Tiap hari bisa berubah tuh waktunya. Tapi kalau bisa statis. Pokoknya tiap hari ba'da subuh, tiap hari sebelum subuh, tiap hari ba'da asar itu udah kayak jadwal harian. Tapi kalau nggak bisa statis juga nggak masalah. Karena bisa jadi kegiatan yang berbeda. Ya. Kalau yang hafalan di bawah 10 juz, sebenarnya latihan murojaah sehari setengah juz pun cukup sebenarnya. Ya. Karena tahap awal memang begitu. Nggak harus berharap langsung sehari 1 juz.
Enggak, mulai saja dari yang kecil dulu, sehari setengah juz. Ya, di dalam sholat. Kalau bahkan terlalu berat sehari setengah juz, sehari 5 halaman. Ya, 5 halaman kalau bisa minimal, karena penghafal Quran kan. 5 halaman itu bisa dibagi di 5 sholat. Satu sholat 1 halaman. Oh itu gampang banget. Sebelum sholat boleh lihat Quran dulu, dia terus lihat Quran, terus berdiri sholat. Biar nanti mungkin. Gitu kan? Terus sholat berikutnya 1 halaman lagi. Sholat berikutnya 1 halaman. Nah, sehari 5 halaman dapat. Ya, jadi jangan jangan bandingkan besar kuantitasnya. Kayak misalnya pengen langsung ngikutin yang kata Ustadz sehari 1 juz, tapi akhirnya malah berat sendiri. Jangan begitu. Ya, lebih ke kejar isi komahnya, walaupun dari yang kecil dulu. Ya, belajar dari 5 halaman, 10 halaman, 15 halaman, lama-lama bisa 1 juz. Lama-lama bisa 2 juz nanti. Ya, bisa 2 juz. Ya, jadi kita tuh belajar untuk selalu berproses. Ya, nggak usah takut lebih kecil daripada yang lain, karena yang dinilai Allah besar itu prosesnya. Ini contohnya ya. Masih nanti akan dibahas lebih detail lagi. Karena pasti masih banyak pertanyaan. Kita harus tentukan waktu wajib secara cermat. Karena waktu wajib itu dibuat setiap hari harus dipenuhi. Nggak boleh nggak. Ya. Kecuali nggak boleh tidak, kecuali harus bersama Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Maksudnya, kalau kita udah bikin tuh waktu-waktu tadi tuh, Senin jam berapa aja, maka harus komitmen. Di sini kekuatannya. Kalau nggak komitmen, nanti hafalan berantakan lagi. Yakin saya. Ya komitmen, bener-bener komitmen. Penghafal Quran itu dididik komitmen sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dididik komitmen sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macet pas sholat gimana? Nanti nonton webinar Murojaah yang akan dibagikan. Hari ini dibagi insya Allah. Tanda tanganilah perjanjian dengan diri sendiri bahwa seingin apapun hawa nafsu lari dari Al-Quran, jangan lakukan. Ini hawa nafsu suka gitu tuh. Kadang-kadang udah subuh jadwalnya bersama Quran, hawa nafsu datang, ngantuk lah, ya, nggak fokus, banyak pesan, WA misalnya, banyak kerjaan. Nah, jangan lakuin. Pokoknya ini wajib bersama Al-Quran. Kecuali kita bisa yakin setelah itu kita ganti. Contoh nih, harusnya habis subuh tuh saya wajib bersama Al-Quran. Ternyata beneran nih ada kondisi darurat. Ya, boleh sebenarnya tinggalin, tapi yakin setelah itu harus diganti. Ya, harus diganti. Digantinya setelah zuhur, setelah asar, atau kapanpun boleh. Gitu ya. Jadi ini komitmen. Nah, waktu wajib itu nanti dibagi dalam 4 target harian. Ingat kan 4 target harian? Ini kalau yang normal ya, tanpa merujak sabar. 4 targetnya itu, satu, ada tikroh di sana. Dua, ada merujak harapan di sana. Tiga, ada merujak syukur di sana. Empat, ada ziyadah di sana. Itu porsinya sekitar setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam. Kalau merujak syukurnya lebih dari 1 juz, ya berarti kan ada waktunya tadi kan. Kalau 2 juz, berarti 1 jam, setengah jam, setengah jam. Tapi intinya jadi 4 nih. Ya, jadi 4. Jadi semua waktu tadi itu dibagi jadi 4 target. Semua waktu yang udah kita siapin itu buat ngerjain 4 target. Ya, buat ngerjain 4 target. 4 waktu tersebut tidak mesti sama besar kayak tadi tuh. Merujak syukurnya bisa jadi lebih banyak. Ya, ini cuma gambaran kotaknya nih. Pie-nya ini mungkin kelihatan sama besar. Tapi padahal nggak mesti sama besar. Kadang-kadang ziyadah tuh mungkin 20 menit doang. Kadang-kadang murojaah harapan yang malah agak sulit, misalnya lagi belibet. Wah, itu bisa jadi dia 45 menit. Ya, nggak harus sama besar. Yang penting 4 target itu masuk di waktu-waktu yang sudah kita bikin. Karena semua target ini harus selesai di waktu yang kita siapin buat Al-Quran. Di hari itu. Setiap hari. Nah, catatannya kalau ada hafalan perbaikan, kan di sini nggak ada nih di 4 ini. Kalau ada hafalan perbaikan gimana? Ingat ya, kalau ada hafalan perbaikan berarti nggak ada ziyadah, nggak ada tikror kan? Ah, ziyadah dan tikror inilah waktunya dipakai buat murojaah perbaikan atau murojaah sabar. Harus sabar nih. Ya, makanya di sini pembagiannya tetap 4. Nanti murojaah sabar dan murojaah sabar itu mengambil dari waktu dari ziyadah dan tikror. Kan nggak ada ziyadah dan tikror kalau hafalan perlu diperbaiki. Ya, ya kita bikin lebih detail lagi. Ini detail terus nih. Contoh nih, ini hari kita satu hari nih dibagi 4. Dibagi 4 itu apa aja? Satu ziyadah. Kita dari nomor 1 dulu, yang kuning tuh. Ziyadah dulu.
Ziyadah itu estimasi waktunya 30 menit kan saya bilang tadi. Boleh nggak usah lebih banyak, boleh. Tapi berarti tambah sendiri waktunya. Jangan males. Jangan nyiapin waktu 2 jam, tapi ziyadahnya 1 jam. 1 jam lagi nggak cukup nanti buat murojaah harapan nggak cukup. Plus tambah murojaah syukur, jadi kurang. Kalau mau nambah dari 30 menit boleh, tapi dari waktu minimal tadi tambah sendiri. Yang harusnya sehari 2 jam, tambah jadi 2 jam setengah. Jadi maksud saya jangan sampai kita nambah ziyadah, tapi mengurangi jatah yang lain. Jadi dikurangin tikrornya, dikurangi murojaah harapan, dikurangi murojaah syukur. Itu yang bikin hafalan jadi beban nanti. Ya, karena nggak sesuai waktunya. Setiap pekan harus ada 1 hari libur. Nah, ini saya malah ini buat santri khusus ya. Kan santri itu biasa tiap hari ziyadah kan. Nah, nggak boleh tiap hari ziyadah, tetap harus ada 1 hari libur. Kalau yang ngafal di rumah, yang ziyadahnya cuma seminggu sekali, nah itu mah udah banyak liburnya, nggak masalah. Ziyadah seminggu sekali pun nggak masalah. Banyak liburnya kan, nah, itu nggak masalah begitu. Saat saya ziyadah seminggu 1 kali doang, sisanya 6 hari saya nggak ziyadah, nggak apa-apa. Berarti yang nggak ziyadah itu kan tetap tetap meroja harapan, tetap meroja syukur kan, nggak apa-apa. Ya, setiap selesai 1 juz harus ada libur. Nanti pas sudah selesai 1 juz libur lagi. Libur tuh buat mutkinin dulu. Ini terutama para santri ini. Nambah, 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 nambah. Kemudian sampai bisa tasmi. Nah, itu liburin dulu tuh buat menikmati dulu, buat nguatin dulu lah. Gitu ya. Itu saran dari saya. Jadi seperempat pertama dipakai buat ziyadah. Sekitar 30 menit. Kemudian 30 menit berikutnya itu buat tikror. Emang tikror 30 menit? Iya kurang lebih lah. Tanpa mushaf kan? Wajib dilakukan sebelum berpindah hari, 30 menit. Kalau lagi ziyadah 30 menit itu maksimal saya rasa. Karena kalau kita ziyadah cuma 5 baris nih, itu diulang 17 kali atau 20 kali aja, itu nggak mungkin nyampe 30 menit. Ya, kalau 5 baris diulang 20 kali itu paling 10 menit juga beres. Jadi nanti makanya bisa jadi nggak sama besar, bisa jadi tikrornya malah dikit. Nanti sisanya buat apa? Oh, sisanya buat yang lain. Ini ada yang murojaah harapan yang ketiga. Murojaah harapan itu estimasi paling lama 30 menit. Ya kan? Anggap aja kita ziyadah sehari 1 halaman. Dikali dikali 17 kali. Nah, itu sekitar 30 menit. Oh, bukan murojaah harapan mah 17 halaman terakhir ya. Nah, 17 halaman terakhir itu sekitar 30 menit. Ya. Murojaahnya tanpa melihat mushaf. Dianjurkan dilakukan di waktu sambilan. Nah, murojaah harapan ini mulai nih. Nah, tadi kan ada waktu sambilan kan. Nah, yang dipakai dalam waktu sambilan itu disarankan murojaah harapan. Coba ngulang 17 halaman terakhir sambil saya berangkat nganter paket. Nah, itu kalau saya ya. Tapi saya kan murojaah syukur. Coba saya pakai murojaah harapannya sambil saya sambil apa ya misalnya berangkat kerja gitu ya. Macam-macam lah ya. Ada yang sambil ini sambil itu gitu ya. Sesuai dengan waktu yang udah disiapin gitu ya. Murojaah ini nggak boleh bolong tiap hari. Nggak boleh. Karena murojaah harapan itu mengulang hafalan yang masih baru. Yang masih baru itu nggak boleh ditinggalin. Dan terakhir dipakai buat murojaah syukur. Estimasinya 30 menit per juz. Makanya kalau hafalan antara 1 sampai 10 juz kan murojaah nggak nyampe 2 juz kan, cuma 1 juz lah. Ya ada yang setengah juz bahkan 1 sampai 5. Yang hafalan 1 sampai 5 sehari setengah juz kan. Nah makanya 1 juz 30 menit itu per juz. Makanya yang hafalannya cuma 10 juz ke bawah cukup 2 jam per hari. Karena 1 juz doang. Setengah jam ziyadah, setengah jam tikror, setengah jam murojaah harapan, setengah jam murojaah syukur. Itu jadi 2 jam. Cukup ya. Setiap hari targetkan 1 juz dalam sholat 30 menit. Nah ini saran saya nih. Saran saya murojaah syukur itu di dalam sholat. Tapi sekali lagi kalau belum biasa mulai dikit-dikit dari 5 halaman. Ya. Selain dalam sholat murojaah ini sangat disarankan dilakukan pada waktu-waktu sambilan. Nah tadi misal murojaahnya dalam sholatnya cuma sanggupnya 5 halaman karena belum terlatih. Ya udah 15 halamannya terlatih di dalam sambilan. Nah, menurut sambilan juga butuh, butuh latihan kan. Kalau belum terlatih juga, ya udahlah sambil duduk dulu lah. Yang penting punya waktunya. Kenapa saya selalu saranin sambilan dalam sholat? Karena saya khawatir nanti penghafal Quran beralasan. Ustadz nggak punya waktu. Ya, kalau yang beralasan begitu saya bilang nggak boleh bilang nggak punya waktu. Karena ada waktu sambilan. Sambil jemur baju kamu ngapain? Jemur baju bisa nggak baca Quran? Bisa kok. Murojaah bisa tuh.
Karena kan terus terang berjemur baju tuh nggak perlu mikir. Yang nggak bisa tuh sambil baca buku nggak bisa. Itu karena mikir. Sambil dengerin ceramah sulit tuh karena mikir. Sambil apalagi itu yang sambil mikir tuh sambil belajar nyetir yang masih belajar nih nyetir wah itu masih mikir tuh. Tapi kalau yang nyetirnya udah canggih ahli, ah itu mah bisa. Ya, karena dia udah tanpa sadar nyetirnya, pakai pikiran bawah sadar. Gitu ya. Makanya saya saranin selalu ada waktu sambilan. Ya, selalu latih dalam sholat biar nanti nggak ada alasan. Kan sholat mah tiap hari selalu. Nanti kalau udah semua target dikerjain, terus masih ada waktu sisa, perbanyak lagi murojaah. Semua target itu ternyata saya 1,5 jam doang udah beres. Masih ada setengah jam sisanya. Saran saya bisa aja sih itu jadi bonus dah lah. Yang penting target harian selesai. Tapi bisa juga buat nambah di murojaah syukur. Murojaah syukur tuh minimal kan yang saya bikin kemarin tuh 10 juz minimal 1 juz kan bisa ditambah 1,5 juz kan bisa ditambah 2 juz gitu kan kalau masih ada waktu sisa. Intinya jangan pelit ngeluarin waktu buat Al-Quran gitu ya. Kalau tiba-tiba ngeblank di sholat langsung ruku atau ganti surat lain, jangan langsung ruku, mikir dulu, ulang dulu coba dari atas, gitu ya. Nanti kita kebiasaan ngeblank ruku, ya. Kita harus berusaha dulu mikir. Nanti tonton di Murojaah. Ini saya berkali-kali bilang karena memang ada di sana dibahas nanti. Ini estimasi kalau ini kan lihat ziyadah, tikror, murujah harapan, syukur. Murujah sabar di mana? Oke, contoh kalau ada hafalan hilang. Berarti kalau ada hafalan hilang, nggak ada ziyadah, nggak ada tikror kan? Maka waktunya jadi begini nanti. 4 waktu tuh dibagi jadi 3 aja. Sepertiga buat murojaah sabar. Sisanya buat murojaah harapan dan murojaah syukur. Murojaah harapan tuh malah jadi 1 jam per hari. Karena dia ngambil porsi ziyadah dan ngambil porsi tikror. Ya kan? Kok banyak saat? Iya, karena perbaikan itu saran saya banyak. Jangan sehari memperbaiki cuma 1 halaman. Itu mah bukan memperbaiki, itu kayak ziyadah ulang jadinya. Memperbaiki itu kalau bisa 5 halaman per hari. Ya, karena estimasi waktunya pun banyak. Tuh lihat tuh 1 jam. 1 jam buat perbaiki 5 halaman. Insya Allah dapat tuh 5 halaman 1 jam. Ya, saya ngerasa kok dulu hafalan hilang. Kalau saya nyiapin waktu 1 jam, saya bisa tuh dapat lagi 5 halaman minimal. Bahkan bisa 10 halaman. Idealnya 10 halaman per hari. Tapi minimal 5 halaman per hari. Gitu ya. Makanya saya saranin, kalau lagi meroja sabar, nggak usah ziyadah, nggak usah tikror. Karena waktu kita udah habis tuh. Kalau mau tetap ziyadah dan tikror, ya butuh waktu yang banyak. Boleh kalau mau nambah sendiri. Tapi saya nggak saranin. Karena kita nanti jadi nggak fokus. Bisa jadi ziyadahnya malah nggak dijaga. Karena kalau udah ziyadah harus tikror juga, harus meroja harapan situ. Nanti yang meroja sabar pun ada meroja harapan ya kan, ada mundurnya lagi kan setiap hari. Nah itu makin banyak banget. Akhirnya yang niatnya mau perbaiki hafalan makin rusak jadinya. Makanya saya saranin perbaiki kita bertahap dari yang gampang dulu, berarti yang perbaikan, yang masih ada kebayang. Setelah itu selesai, baru kita pindah ke hafalan yang hilang. Kalau ada yang hafalan yang hilang dapat lagi, baru ziyadah. Gitu ya, ziyadah yang beneran. Gampang ya? Gampang ya. Nah, kita bikin contoh estimasinya lagi. Nih contohnya. Kalau hafalan antara 1 sampai 5 juz, ya, itu estimasinya ziyadah 30 menit. Tikror 30 menit. Murojaah harapan 30 menit. Murojaah syukur itu setengah juz kan, sekitar 30 menit. Jumlahnya 2 jam. Kalau nggak percaya hitungan saya itu maksudnya ngambilnya dari sini. Kalau hafalan kita antara 6 sampai 10 juz, kan murojaah syukurnya 1 juz. Estimasi ziyadah 30 menit. Tikror 30 menit. Murojaah harapan 30 menit. Murojaah syukur 1 juz. Karena dia 1 juz maka 30 menit. 2 jam berarti. Ya masih sama tuh. 1 sampai 10 juz itu masih sama kurang lebih. Padahal ziyadah tuh mungkin saja bisa kurang 30 menit. Tikror tuh mungkin saja kurang dari 30 menit. Apalagi yang ziyadahnya kurang dari 1 halaman. Itu nggak nyampe 30 menit. Saya kasih estimasi kasar. Yang banyaknya. Biar waktu yang ini nih cukup. Kalau hafalan kita 11 sampai 20 juz. Ziyadah 30 menit. Tikror 30 menit. Murojaah harapan 30 menit. Murojaah syukur 2 juz. Kalau 2 juz berarti sekitar 60 menit. Jumlahnya 2,5 jam. Gitu ya. Kalau 21 sampai 30 juz, ziyadah 30 menit, tikror 30 menit, murojaah harapan 30 menit, murojaah syukur 3 juz. 3 juz itu sekitar 90 menit. Jumlahnya 3 jam. Gitu ya. Dari situlah angkanya muncul.
Jadi kita punya gambaran. Kita kan selama ini nggak menggambarkan itu. Jadi semua hal tuh kalau tergambar detail di otak itu makin jelas tujuannya. Ya, kan kadang-kadang kita gini, ngafal yang penting ngafal, nyari waktu yang penting kosong, gitu kan. Tapi nggak tergambar di kepala berapa sih sebenarnya yang saya harus siapin. Padahal konsep hidup tuh semua hal semakin tergambar detail di kepala, semakin gampang, semakin sukses, gitu ya. Di mana coba dibantu ngitungin jam kayak gini nih, yang sampai detail begini kan? Kayaknya nggak pernah kan? Ini saya sampai bantu nih bikin skemanya. Kayak, nih ziyadah kamu kalau nggak percaya, kalau kamu ziyadah 30 menit segini, tikror segini, merujuk harapan segini, merujuk syukur segini, kamu butuh waktu segini. Ya, saya bantu nih bikinin. Dulu waktu saya merumuskan ini kan sebenarnya saya pakai ini dalam hidup. Cuma memang nggak ada rumusnya kan. Waktu saya merumusinnya saya agak pusing juga tuh ngepas-ngepasinnya. Ya, tapi alhamdulillah nih teknis saya udah saya sesuaikan dan santri di sini juga kurang lebih beginilah. Karena dia punya 4 halakoh setiap hari. Malahan halakohnya bukan 30 menit, 30 menit. Enggak, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kadang 1 jam setengah, kadang 1 jam 15 menit. Makanya mereka punya target ziyadah ada, tikror ada, murojaah harapan ada, murojaah syukur ada. Makanya mereka ngafalnya sehari minimal 1 halaman. Ya karena per halakohnya bukan 30 menit, tapi 1 jam setengah. Ada yang ziyadah sampai sehari 2 halaman. Tapi ada juga yang 5 baris yang masih pemula. Karena di sini ada tarjimnya. Tarjim tuh ngafalin terjemahan. Itu yang agak lama bagi pemula tuh. Ya, tapi sudah di cover dengan waktu yang cukup di halakoh. Nah, terakhir, bukan terakhir, satu lagi kali ya. Contoh, selalu saya ada contoh biar gampang. Hafalan fulan 12 juz. Sekarang sedang menghafal 13 juz. Juz 13. Di halaman ke-17. Fulan sanggup ziyadah sehari 1 halaman. Dalam setengah jam. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 2,5 jam per hari. Betul ya? Karena hafalannya 12 juz. Estimasi alokasi waktu tersebut adalah sebagai berikut. Nah, lihat nih waktunya nih. Ziyadah 1 halaman. Ya, karena dia sanggupnya 1 halaman. Setengah jam. Tikror 17 kali. Setengah jam. Murojaah harapan 17 halaman. Setengah jam. Murojaah syukur 2 jam. 2 juz. 2 juz itu 1 kali 30. 2 kali 30. 1 jam. Murojaah sabar nggak ada. Karena hafalannya nggak ada yang perbaikan. Normal nih, lancar semua. Jumlah waktu 2,5 jam. 2,5 jam bagilah dia tuh dalam sehari mau di mana. Nah, maka kurang lebih kalau sudah dibagi jadinya begini. Nah, kalau udah dibagi begini. Tuh saya bikinin lagi nih contohnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada semua. Dia ceritanya nggak ada murojaah sabar nih. Normal nih. Nggak ada hafalan perbaikan, nggak ada hafalan hilang. Atau adalah hafalan hilang tapi masuknya di ziyadah nanti. 30 menit sebelum subuh. Itu buat ziyadah. Warna kuning buat ziyadah. 30 menit ba'da subuh. Itu buat tikror. Kan udah pecah tuh. 30 menit perjalanan ke kantor. Itu buat murojaah harapan. Dalam sholat itu buat merujuk syukur. Makanya saran saya pecahnya itu jadi 4 biar gampang. Karena kan sehari itu ada 4 target. Ziyadah, tikror, merujuk harapan, merujuk syukur. Bagi jadi 4 target. Selasa sama, Rabu sama misalnya, Kamis. Kamis mau dibalik karena perjalanan kantornya habis subuh misalnya. Dia langsung berangkatnya dari habis subuh. Nah, itu buat merujuk harapan dulu. Kemudian buat ziyadah dulu, buat ziyadah pada asar. Badang maghrib buat murojaah buat tikror. Ya, karena ziyadah ini mesti sebelahan sama tikror. Karena habis ziyadah kan tikror, pasti sebelahan nanti dia. Ya, nggak usah terlalu jauh. Maksudnya jangan sampai ziyadah pagi, tikrornya malam. Wah itu keburu hilang hafalannya. Dia nggak boleh jauh tuh. Kalau asar habis maghrib boleh lah tikrornya. Bada asar, bada maghrib. Kemudian dalam sholat sisanya 1 juz. Gitu misalnya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nih kenapa hari Ahad beda nih? Nggak ada warna kuning. Nah misalnya nih, nggak ada warna kuning, nggak ada warna merah. Mungkin hari Ahad tuh libur ziyadah. Kan boleh libur ziyadah kata saya. Seminggu sekali kan libur ziyadah. Maka dipakainya di murojaah syukur banyaknya tuh. Murojaah syukur warna hijau. Ya, sisanya murojaah harapan. Murojaah harapan tuh kan paling dikit. Lebih dikit dibanding murojaah syukur. Karena dia 17 halaman. Kalau murojaah syukur kan bisa sampai 2 juz, 3 juz, gitu kan. Nah, makanya kalau kalau mau bagi waktu enaknya dibagi 4. Dibagi 2 juga boleh. Misal dibagi 2 nih. Dibagi 2 berarti ada satu waktu yang langsung 1 jam. Misalnya ba'da subuh tuh mau langsung 1 jam. Berarti di situ langsung ada ziyadah plus tikror. Gitu. Ya, ini contoh kalau nggak ada murojaah sabar. Kalau ada murojaah sabar gimana? Kalau ada murojaah sabar, nggak perlu ziyadah tikror kan?
Ya udah, ambillah waktunya buat murojaah sabar. Warna ungu tuh murojaah sabar. Murojaah sabar. 30 menit sebelum subuh sampai 30 menit pada subuh. Berarti 1 jam tuh. 1 jam langsung buat perbaiki hafalan. Nggak ada ziyadah, nggak ada tikror. Yang ada murojaah harapan tetap pas perjalanan kantor. Karena sambilan kan murojaah harapan tuh. Kemudian dalam sholat. Dalam sholat tuh bisa dipecah, bisa sekali sholat tahajud, bisa sekali sholat duha. Bisa dibagi 10, dibagi 5 sholat, bagi 5 rakaat, bagi 10 rakaat. Nah, boleh semuanya. Murojaah sabar, di sini nggak ada ziyadah, nggak ada tikror. Nah, gampang kan? Jadi kalau ngelihat skema ini, oh gampangnya bagi waktu. Nah, silahkan dicoba dalam sehari-hari. Ya, insya Allah gampang kok. Memang gampang kok sebenarnya. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti, itu bukan yang kayak harus banget 30 menit. Wah, harus banget pada asar. Ya nanti ada saja di waktu-waktu yang kadang-kadang perlu diganti karena darurat tadi. Ada yang begitu-begitu tuh. Tapi walaupun ada yang begitu, harus sekarang punya jadwal. Punya jadwal. Punya jadwal. Ya, kalau saya terus terang saya nggak bikin jadwal karena kan saya tinggal murojaah syukur aja. Ya, saya lebih ke yang penting sehari saya selesai target saya sekian juz per hari gitu. Saya nggak punya jadwal. Tapi jadwalnya adalah yang penting harus selesai target. Kalau buat yang masih proses menghafal, saran saya buat jadwal biar kita tuh nggak main-main. Wah, ini jadwal halakoh saya nih. Halakohnya padahal sendiri tuh. Ini halakoh saya. Hari ini halakoh ziyadah. Hari ini. Pagi ini halakohnya ziyadah. Nanti siang, oh ini halakoh saya lagi nih. Nah, siang nih halakoh saya tikror. Oh nanti sore halakoh saya nih. Halakohnya meroja harapan. Malam halakoh saya nih. Meroja syukur. Misalnya begitu. Atau di dalam sholat. Gampang ya insya Allah ya. Terakhir nih, ini slide beneran terakhir. Yang harus diperhatikan, waktu sebelum subuh dan sesudah subuh harus ada. Tapi harus ada itu maksudnya diusahakan. Karena ini waktu yang utama. Diusahakan ada. Murojaah syukur dan harapan memanfaatkan murojaah dalam sholat dan waktu-waktu sambilan. Kayak tadi saya bilang. Waktu sambilan harus benar-benar dimanfaatkan untuk menguatkan hafalan. Ya, waktu sambilan tuh murojaah harapan berarti. Ziyadah dan murojaah sabar memanfaatkan waktu di mana pikiran lebih fokus. Nih kalau lagi ziyadah, ziyadah itu terus terang itu otak yang harus paling encer tuh. Dan tiap orang beda. Ada yang fokusnya banget tuh sebelum subuh. Nah, itu pakai buat ziyadah. Jadi waktu yang paling fokus tuh dipakai buat ziyadah atau murojaah sabar. Karena ini butuh benar-benar mengerahkan kemampuan otak. Murojaah syukur tuh enggak, itu santai aja, santai karena hafalan lancar. Beneran itu santai aja. Murojaah harapan juga santai, makanya bisa sambilan. Ngerti ya? Saat dapat giliran murojaah juz yang mudah, maksimalkan murojaah sebanyak mungkin. Ya, maksudnya kadang-kadang murojaah syukur tuh ada juz yang lagi sulit, bener-bener sehari tuh setengah jam tuh nggak dapat 1 juz, paling setengah juz. Mungkin karena lagi sulit banyak diulangnya, ya nggak apa-apa. Berarti nanti tambah waktunya. Tapi kalau lagi mudah, nah, terus masih ada sisa waktu, banyakin. Ya tambah yang lain. Buat ganti, jangan-jangan besok kita nggak sempat gitu. Setiap waktu wajib yang terlewat karena satu uzur atau kelalaian wajib diganti. Nah, wajib diganti karena ini komitmen kita. Jika semua target udah selesai dan masih ada sisa waktu, maksimalkan untuk murojaah. Murojaah itu yang paling utama. Putaran murojaah bisa fleksibel. Nah, ini nih jurusnya nih, salah satu jurusnya. Disesuaikan dengan kualitas hafalannya. Ya, ada kalanya jus-jus tertentu mendapatkan porsi lebih banyak daripada jus lainnya. Gini nih, buat hafalan yang banyak nih. Contoh ya, hafalan saya sudah 10 jus. Saya ya, jangan 10, 15 jus lah. Atau ya 15 jus misalnya. Berarti kan murojaah syukur sehari minimal 2 jus. Hafalan saya misal 1 sampai 15. Ini kita fokus di murojaah syukur ya. Saya nggak bahas ziyadahnya, murojaah harapannya, tikrornya gitu ya. Kita fokus di murojaah syukur. Contoh hafalan saya 15 juz. Dan saya harus murojaah syukur sehari 2 juz. Ini lancar nih 15 juznya. Nah, kadang-kadang putarannya tuh strateginya nggak mesti muter banget. Hari ini 1 2, besok 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 1. Ngulang lagi kan? 2 3 4 5. Ngulangnya tuh sama rata. Kadang-kadang nih karena sebagai penghafal Quran, pasti juz yang pertama kita hafal itu paling lancar. Anggaplah juz 1 2 3 tuh bener-bener lancar lah. Karena itu udah dulu banget ngafalnya. Dan murojaahnya itu udah sering banget, udah dari dulu. Maka putarannya bisa jadi
Satu dua tiga tuh nggak sama dengan yang lain. Contoh, misal hari ini satu dua, besok tiga empat, besok lima enam, besok tujuh delapan, besok sembilan sepuluh, besok sebelas dua belas, kemudian tiga belas empat belas, lima belas, ngulang lagi kan harusnya. Jangan ke satu, langsung ke empat, empat lima, enam tujuh, delapan sembilan, sepuluh sebelas, dua belas tiga belas, empat belas lima belas. Putaran berikutnya boleh dimasukin lagi satu dua tiga, satu dua tiga empat. Jadi kadang-kadang satu putaran dilewatin tuh jus-jus yang udah lancar banget. Kok dilewatin saat jadi anak tiri dong? Enggak, kan dulu udah sering dia mah. Gitu ya. Kayak saya nih waktu dulu ngafalin. Kalau sekarang kan saya udah bikin stabil ya, karena udah hampir rata ya. Ke, kelancaran hafalnya tuh udah hampir rata. Dulu saya kalau murojaah, paling sering saya lewatin tuh. Mulai juz 28, 29, 30, 1, 2, 3. Itu saya lewatin terus tuh. Ya, kenapa? Karena itu udah lancar banget. Insya Allah saya ulangnya sebulan sekali pun masih aman gitu kan. Atau 2 minggu sekali, atau 20 hari sekali masih aman. Jadi putarannya tuh kadang-kadang satu putaran saya nggak ikutkan 29 30 1 2 3 karena udah lancar banget. Biar kita fokus ke yang belum lancar. Putaran berikutnya baru dimasukin. Putaran berikutnya nggak dimasukin, putaran berikutnya dimasukin. Atau dua putaran nggak dimasukin, putaran berikutnya baru dimasukin. Kenapa begitu? Biar semua jus tuh jadi rata lancarnya. Kalau sekarang udah agak rata, saya yang penting ngikutin alur aja. Satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 misalnya gitu kan. Ngikutin alur aja kalau sekarang. Ya. Dulu kan sempat tuh di masa di mana hafal jomplang banget, 30 lancar banget, 29 masuk hafal lancar tapi lancarnya nggak terlalu. Nanti juz 28 misalnya. Ah sama nih, misal hafalan 3 juz. Atau hafalan 6 juz. Sehari harus harus satu juz kan? Ya satu juz misal sehari. Hari ini satu, besok dua, besok tiga, besok empat, besok lima, besok enam. Tapi hafalan juz satu tuh udah lancar banget. Maka kadang-kadang juz satu nggak usah diikutin. Hari ini satu, besok dua, besok tiga, besok empat, besok lima, besok enam, besoknya dua, besoknya tiga, empat, lima, enam, besoknya dua lagi, tiga, empat, lima, enam, besoknya baru masukin satu, ya. Jadi ada strateginya. Biar apa? Biar waktu kita bisa seimbang. Gitu tuh justru seimbang. Kok seimbang? Ustaz? Kan ada yang dilewatin. Ya seimbang karena jus yang sudah kita hafal itu, yang sudah lancar banget, itu insya Allah sudah diulang lebih banyak dibandingkan yang belum lancar karena dia hafal lebih duluan. Ya, nanti kalau udah hafalan mulai rata, barulah boleh normal lagi putarannya. Nah, kayak saya sekarang ini udah masuk normal nih. Putarannya udah normal karena udah ngerasa semuanya seimbang hafalannya. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Semua target hafalan harus dibaca dengan cara tartil. Tartil ya. Udah cukup. Ya, alhamdulillah. Beres ini. Jam setengah 7. Gimana? Saya tanya dulu sebelum saya jawab pertanyaan ya. Gimana setelah selesai semua sesinya? Tulis satu atau dua kata. Nah, tulis satu atau dua kata. Kita menghidupkan lagi yang mulai ngantuk-ngantuk. Tulis di komentar satu dua kata. Bingung ya? Nulis apa? Tulis Alhamdulillah kah? Tulis Subhanallah. Tulis Astagfirullah gitu-gitu ya. Ya, tulis aja apa aja. Gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah dapat pencerahan. Siap merapikan, mantap, siap merapikan. Ya, harus siap merapikan. Masa udah dibikinin sama saya nih konsep detailnya, bagi waktunya udah sampai saya siapin detail banget. Ya, target hariannya detail banget saya bikinin. Enggak, malah teman-teman enggak siapkan. Saya aja peduli nih sama hafalan teman-teman. Masa teman-teman enggak peduli sama hafalannya sendiri. Itu ya. Ya mudah-mudahan ini bagian dari kepedulian saya buat teman-teman para penghafal Quran. Ya karena ini salah satu wakaf hidup saya buat para penghafal Quran. Makanya tulisan saya, buku-buku saya tentang hafal Quran. Seminar-seminar saya hafal Quran banyak. Kajian-kajian saya tentang hafal Quran. Dan webinar-webinar saya tentang hafal Quran. Karena mungkin cuma ini yang saya bisa berikan buat umat lah ya. Mudah-mudahan ini diterima dan mau dimanfaatin. Biar apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan saya pribadi. Gitu ya, dapat pahalanya. Kalau dipraktekin insya Allah kan saya dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oke, sekarang makasih nih yang sudah ngasih komentar banyak ya. Alhamdulillah ya. Webinar selanjutnya kita bahas yang mana nih? Kita lihat dulu pilihannya. Saya mau minta saran aja nih. Nah, webinar selanjutnya kita bahas yang mana?
Loh, mana ini kok kayak gini? Ntar saya tampilin pilihan webinarnya. Nah, ini dia. Yang mana nih? Yang Murojaah kan udah saya kasih rekamannya. Ya, metode ngafal yang nomor 2 nih. Ini juga bagus. Ya, semuanya insya Allah nanti saling melengkapi ya. Metode Arif Nabil Quran. Metode menghafal itu nomor 2 nih. Metode menghafal Arif Nabil Quran. Kurang lebih saya ajarin skema kayak yang kemarin tuh. Yang 4 skema. Plus 5 ya. Plus tarjimnya. Sama ada apa namanya tuh. Tips-tips sedikitnya. Gitu ya. Sebenarnya nanti banyak irisannya kok setiap webinar tuh. Rumus langit, hafalan mungkin. Wah, ini belajarnya dalam nih. Rumus langit tuh mungkin mind blowing ya, karena saya tuh di rumus langit nih, rumus langit hafalan mungkin yang nomor 4 ada mengajarkan 7 kebiasaan, the seven habits namanya. Gimana cara kita mungkin tapi dengan rumus langit. Kalau rumus langit, yang nomor 3 ini kan rumus dunia nih sebenarnya nih. Oh, gini cara-caranya. Nah, sekarang ada cara langitnya. Bahwa penghafal Quran itu bukan hanya tentang proses dia ngafalnya, tapi tentang dia memperbaiki hidupnya. Jadi nomor 4 tuh lebih ke memperbaiki hidup. Nah, gitu ya. Mau ikutan dari satu lagi? Waduh, kita harus bertahap nih soalnya. Urut aja lagi dari awal. Ya, nanti ya kita coba sesuaikan lagi. Tapi itu gambarannya. Kita sesi pertanyaan sekarang. Daftar dulu aja yang Tadabbur Weekly ya, biar kita punya circle dan nanti ada webinar-webinar berikutnya, insya Allah tahu informasinya. Bahkan ya teman-teman yang mau nulis, mau nyatat nomor WA saya dan mau di save balik, karena saya suka nge-save juga biasanya. Karena banyak informasi di status yang saya bagikan. Nah itu silahkan aja hubungin saya. Bilang aja, Ustaz mau di save gitu. Ya nanti saya save. Kalau nggak bilang saya nggak save biasanya. Ya kalau ada teman nge-save kan saya jadi save balik. Tapi harus bilang. Bilang misalnya saya dari mana gitu kan. Minta di save. Nah, nanti saya save balik insya Allah. Gitu ya. Karena banyak, kadang-kadang saya itu males informasikan di mana-mana. Yang paling sering itu informasinya ada di status. Ya. Karena di status saya itu yang nonton juga udah ribuan di status WA-nya. Karena memang dari dulu apa namanya WA-nya tersebar di mana-mana gitu ya, nggak masalah itu mau WA saya. Untuk sesi hari ini silahkan kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini atau yang kemarin-kemarin silahkan, yang masih bingung kita selesaikan hari ini boleh langsung raise hand, boleh di pertanyaan nanti saya baca, saya dahulukan yang ada raise hand mungkin. Nah ini bilang izin save-nya ke WA saya, jangan di sini. Oh, di sini saya nggak tahu nomornya. Silahkan. Nah, ada dari Bu Heni, silahkan Bu Heni. Ustadz, Ya enggak, silahkan. boleh Maaf Ibu nggak putus-putus. Maaf Ibu tuh putus-putus. Belum stabil suaranya. Masih putus-putus di saya. Sama sekali nggak kedengeran. Ya, ini Bu ini masih putus-putus ya. Kita coba yang lain. Eh, Alvia Febriana. Siapa tadi? Alvia Febriana ya. Alia Febriana, silakan. Ya, Ustaz. Ya, izin bertanya, Ustaz. Mungkin tadi ada di ini juga ada yang tentang tilawah, Ustaz. Jadi bagaimana Ya. kemajuan tilawah. Kemudian pertanyaan kedua ini tentang, kecil ya suaranya ya. Tentang ini Ustaz terjemah tadi. Karena saya juga setuju bahwa kalau nggak tahu terjemahannya tuh kurang bisa, oh putus-putus ya, Enggak, masih aman. masih aman. Kalau nggak tahu terjemahannya tuh menghafalnya menjadi sulit. Jadi saya biasanya tuh saya baca terjemahannya juga per kata gitu, Ustaz. Nah, pengen tahu kalau yang di pondok bagaimana sistem terjemahannya gitu selain tapi mungkin nggak kita bagi kita yang bukan anak pondok santri gitu ya kita mungkin nggak menghafal ya minimal tahu aja gitu. Mungkin bisa sedikit di-share, di-spill gitu yang Ya, ya. dilakukan ya Ustaz. Itu aja mungkin. Jazakallah. Yang pertama tilawah ya. Bagi penghafal Quran,
bagi penghafal Quran, tilawah bagi dia itu sifatnya bukan bukan yang utama. Karena dalam murojaah pun ada tilawah, karena dalam ziyadah pun ada tilawah. Kemudian dalam murojaah syukur itu ada tilawah, semuanya sebenarnya tilawah. Cuma kalau dia mau menambahkan tilawah-tilawah harian yang sifatnya berurutan agar 30 juz selesai, bisa silakan. Tapi jangan sampai mengganggu semua target tadi. Kalau sehari hanya ada sisa waktu buat satu halaman, maka itu cukup insya Allah. Satu halaman buat tilawah yang apa ya, yang benar-benar tilawah gitu. Tilawah satu halaman, dua halaman, tiga halaman itu udah cukup. Kalau dia dari waktu yang tadi udah disiapin 2 jam tercapai target semuanya, masih ada sisa buat tilawah, silahkan. Sebanyak-banyaknya bagus. Ya, bahkan makin banyak makin bagus. Asalkan tadi jangan meninggalkan target murojaah syukur, murojaah harapan minimal tuh. Murojaah syukur, murojaah harapan. Nah, itu yang paling minimal. Karena itu yang apa namanya bagian dari menjaga hafalan. Nggak boleh hilang. Nah, itu masalah tilawah. Kemudian untuk masalah tarjim ya, di sini namanya tarjim. Tarjim itu menerjemahkan Al-Quran. Itu tahap pertama sebelum menghafal semuanya. Santri memang semuanya wajib menghafal Quran dengan terjemahan. Dengan terjemahan ini bagi kita ini semacam bagian dari tadabur. Karena kewajiban setiap muslim eh, itu mentadaburi Al-Quran, maka santri pun nggak diajarkan ngafal kecuali dengan tadabur. Caranya bagaimana di sini? Caranya mereka ngafal kata per kata. Ya, kata per kata. Misal mereka menghafal surah An-Naba, mereka ngafalin amma tentang apakah ya tasaalun, mereka saling bertanya-tanya. An tentang an-nabail azim, tentang berita yang besar. Atau al-mutaffifin, wail, celakalah. Al-mutaffifin, orang yang curang. Alladzina, apabila mereka idza talu, minta timbangan, minta ditimbang sama orang, alan nas, kepada manusia, yastaufun, minta disempurnakan. Wa idza qalu, tapi kalau mereka menimbang, hum yuksirun, mereka malah merugikan. Nah, gitu ya. Semuanya dihafalin kata per kata. Dan kalau mereka sudah hafal, misalnya mereka harus target sehari satu halaman ziyadah, maka satu halaman dihafalin itu satu per kata per katanya, kata per kata. Kemudian datang mereka pada ustadznya, mereka storin dengan Al-Quran tanpa terjemahan, mereka baca Al-Qurannya, tapi tanpa terjemahan di situ. Mereka potong ayatnya, perkataannya. Wail, tentang apakah? Tentang apakah? Misalnya wail, celakalah al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Alladzina, yang mereka itu. Nah, dan seterusnya. Sampai satu halaman itu beres, baru mereka boleh ngafalin Al-Quran. Jadi tahapnya, hafalin terjemahnya dulu, baru ngafalin Al-Qurannya. Atau boleh bersamaan, ngafalin Al-Quran bersama terjemahannya, tapi storynya tetap gantian. Terjemah dulu di storin, baru nanti terjemahan. Terjemahnya dulu di storin, baru nanti Al-Qurannya. Begitu. Begitu kurang lebih ya secara umum. Itu dibahas di webinar nomor 2, detailnya lagi nanti. Kemudian udah paham ya mungkin ya yang tadi ya. Ya. Kemudian yang kedua ada dari Anisi Hotang, boleh. Belum kedengeran, masih kecil banget. Eh, di saya masih kurang jelas. Mungkin kalau pakai headset boleh dilepas dulu headsetnya. Oh, kayaknya nggak memungkinkan ya. Mungkin boleh ditulis dulu. Ternyata suaranya nggak memungkinkan. Kemudian ada Elisa Nursanti, Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin Waalaikumsalam. bertanya, kalau hafalan saya itu termasuk surat-surat pilihan, kemudian saya perbaikan, eh, halaman-halaman yang harus saya murojaah itu sepertinya kok terputus-putus kalau pakai hitungan halaman. Bolehkah saya eh, murojaahnya itu per surat supaya dia tidak terputus karena 17 halaman itu kan nanti ngambil surat apa lagi separuhnya, Oh iya, separuhnya iya. gitu. Boleh, Matur boleh. nuwun. Ya, boleh yang kedua, yang kedua. Sudah, itu saja Ustaz. Oh, Terima udah. kasih. Ya, boleh ya. Jadi ya kalau per surah, karena kan potongan surah itu kadang-kadang di tengah halaman, mau diratain aja. Misalnya Al-Waqiah nih sebenarnya setengahnya lancar, setengahnya enggak. Nah, itu diratain aja. Jadi enggak lancar. Ya, atau hafalan perbaikan. Jangan diratainnya naik ke atas. Setengahnya enggak lancar, malah dibikin lancar semua. Nanti jadi berantakan. Anggap aja diulang semua Al-Waqiah.
Misalnya Al-Mulk, oh ini mah lancar. Nah, berarti dia masukin di hafal lancar adalah Al-Mulk misalnya gitu. Nggak ngikut halaman gitu ya. Oh ya. Baik. Kalau dia setengah-setengah, maka anggap dia level bawahnya. Misalnya setengah antara lancar atau nggak lancar, maka dia anggap nggak lancar. Setengah antara nggak lancar sama hilang, anggap dia hilang. Gitu ya. Karena nanti jadi diambil ulang semuanya. Begitu. Itu berlaku juga buat kalau mau per juz nih, bingung per halaman-halaman. Setengah juz lancar, setengah juz nggak lancar. Anggap aja nggak lancar. Ya, anggap aja hafalan perbaikan. Karena nanti pas memperbaiki yang lancar, ya udah cepetin aja. Bisa sehari jadi 15 halaman, gitu ya. Begitu. Baik, Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Coba saya baca yang ada di sini. Untuk merojaah syukur, apakah harus semua hafalan atau banyaknya dibatasi waktu yang dijatah untuk merojaah syukur? Eh, Sebenarnya waktu tuh nggak membatasi. Yang membatasi itu target harian. Misal target hariannya 2 juz, padahal 1 jam udah selesai tapi belum selesai. Nah, selesai kan 2 juz. Nah, jadi batasnya jumlahnya, bukan waktunya. Ya, karena kita punya target harian, maka target harian itu jadi apa namanya? Panduan utamanya. Adapun waktu yang saya bagi-bagi itu, ini 30 menit, ini 30 menit, itu gambaran aja, kurang lebih. Karena pasti kurang atau lebih, gitu ya. Misal hafalan 12 juz yang lancar, 9 juz yang lancar 9 juz setiap hari berarti digilir kah? Wah, ini harus nonton lagi yang kedua nih. Ya jelas digilir. Ada yang kedua saya jelasin. Kayaknya ini baru ini ya, baru nonton yang ketiga ya. Nanti ditonton dulu dari yang kedua, insya Allah paham nanti. Kecuali Ramadan lebih banyakin tilawah ya. Ya, banyakin tilawah. Tapi tetap tidak meninggalkan murojaah syukur dan murojaah harapan. Ya, kalau mau ditinggalin, yang ditinggalin ziyadah. Boleh ditinggalin. Ditinggalin tuh libur dulu, mumpung Ramadan. Pengen banyakin tilawah. Saat kenapa murojaah syukur nggak boleh ditinggalin? Nanti hilang hafalannya. Nggak bisa ditinggalin itu. Itu sudah komitmen penghafal Quran. Gitu ya. Boleh ada kelas tahfiz juga yang rutin sebagai follow up. Waduh, kelas tahfiz ini saya repotnya di setoran ya. Karena buat waktu setorannya itu yang terlalu berat. Kecuali saya nanti punya tim ya. Nah, doain aja ya. Boleh coba sementara ikut di kelas ini nih. Khodimul Quran. Saya tulis tuh. Nah, Khodimul Quran tuh kelas online yang saya bangun dengan Ustadz Asadullah. Di situ ada kelas ziyadah, di situ ada kelas murojaah. Memang di kelas itu kita cuma ziyadah dan murojaah pada guru. Tapi silahkan skema hariannya dilakuin sendiri. Nanti pas setoran bisa ke gurunya segala macam gitu. Kalau ziyadah jumlah baca melihat sampai baca bil ghaib ada standar. Kalau ziyadah jumlah baca melihat sampai baca bil ghaib ada standar. Ini saya kurang paham ya. Kalau ziyadah ya. Kalau ziyadah kan memang harus lihat terus. Ya, cuma nanti ditutup. Misalkan apa Ustaz? Ya, boleh coba. Kan ketika kita ziyadah kita baca dulu kan melihat ayat gitu sampai kita mau mencoba bil goib itu ada standar hitungan enggak? Oke, Misalkan kita paham, baca paham. jelasnya 5 kali apa? Ya, ya. Jadi kita baca dengan mata kita. eh, Dicoba dulu berapa kali. Misal satu ayat nih, kita baca amma yatasaalun. Eh, karena hitungannya beda, bisa beda tiap orang. Ada yang 7 kali, ada yang 20, ada yang 40. Anggaplah 20. Kalau dia bisa 20 kali, kira-kira udah nempel di otak, maka tutup, diulang tanpa Qur'annya 40 kali. Berarti apa? Berarti dengan pikiran 2 kali lebih banyak daripada dengan mata. Gitu ya. Kalau mata 10 kali, maka pikirannya 40 kali. Kalau kita 7 kali udah mulai melekat, tutup, ulang 14 kali. Nah, gitu. Gambarannya jadi harus lebih lama yang lebih banyak yang ditutup. Jadi membaca dengan mushaf tertutup 2 kali lebih banyak daripada mushaf terbuka. Nah, itu buat melatih kita nggak tergantung sama mushaf. Begitu ya. Ada lagi nggak? Izin Ustaz, izin Ustaz. Nah, nggak, Kedengaran coba. nggak Ustaz? Ya, coba, udah mulai Izin kedengeran. Ustaz. Iya, alhamdulillah sudah sampai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Yang pertama, Dalam. tanya Ustaz. Yang pertama itu, kalau kita nggak punya teman untuk saling menyimaknya itu Ustaz. Nah, kita masih dalam tahap ziyadah, ya mengulang dari awal lah ya Ustaz ya, ziyadah, takrir nanti dan seterusnya itu. Kalau kita nggak punya teman yang bisa setiap hari untuk membantu kita pas kita store gitu Ustaz. Nah, itu teknisnya seperti apa Ustaz? Ada nggak sih teknisnya untuk membantu seperti itu? Kita punyanya paling seminggu sekali ketemu sama halakoh untuk hafalan itu, tahfiz itu gitu. Nah, kita pengennya
bisa setiap hari gitu. Nah, itu teknisnya ada nggak Ustadz yang toolsnya atau apa yang kita bisa lakukan untuk menggantikan teman yang akan menyimak kita tuh. Itu yang Ya, keduanya, Ustadz, pertanyaannya, kalau eh, apa tadi murajaah sabar itu berapa kali atau ada targetnya itu berapa kali kita mengulangnya itu, Ustadz? Atau berapa sih targetnya? Saya kemarin sebenarnya bisa melihat lagi ya dari yang kemarin itu ya. Tapi iya, ya. eh, praktiknya seperti apa, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Baik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sebenarnya kan memang kita harus punya guru ya. Kalaupun kita nggak punya teman, kita punya kelas online yang bisa nyimakin, ataupun kita punya lembaga ikut di LTQ yang bisa seminggu sekali atau 2 kali. Tapi ini kan kalau buat harian ya. Kalau buat harian sebenarnya kita bisa setoran pada siapapun, nggak harus yang nggak harus yang guru Quran, misalnya pada suami, pada anak dan lain-lain. Oke, ini katakanlah berat lah semuanya. Mungkin nggak memungkinkan setoran pada siapapun. Sebenarnya ziyadah tuh nggak harus distorin, dia bisa sendiri. Cuma nanti konsekuensinya kalau sendiri itu banyak salah dan kita nggak sadar. Makanya nanti kalau mau sendiri sebenarnya ya udah kita ziyadah nih. Kita tahu salah apa enggaknya kan, nah itu jadi resikonya di situ tuh. Apakah satu halaman nih kita udah beneran nggak ada salah? Kita nggak tahu kan. Nah itu bisa di cross checknya dengan misal dengerin murotal. Setelah kita hafalin ini, coba kita dengerin murotal. Oh ini sudah sesuai dengan hafalan yang saya hafal. Nah itu gitu tuh. Kalau bener-bener sendiri. Bisa juga direkam dulu, betul, direkam dulu. Terus pas kita dengerin bacaan kita sambil nyimakin Quran. Cuma kelemahannya, kadang-kadang kita tuh kalau sudah ngafal dengan satu pola tertentu atau satu hafalan dan itu sudah kita anggap benar, baca Quran pun walaupun kita lihat salah itu nggak sadar tuh pikiran kita. Biasanya begitu, ya. Tapi boleh dicoba juga. Atau kalau mau coba pakai aplikasinya Tartil gitu ya. Nah, itu cari aja di Play Store ya atau di apa namanya tuh App Store ya kalau yang pakai iPhone ya. Nah, itu ada aplikasi namanya Tartil gitu ya. Saya tulis di situ ya. Itu kan bisa kita storan, kemudian dia blank tuh mushafnya, kemudian nanti muncul sedikit-sedikit gitu ya. Dan kalau kita salah merah gitu. Saya lihat lumayan akurat ya, walaupun kadang-kadang adalah yang nggak terlalu akurat juga, tapi bisa dibilang 90% lah akurat. Ya, saya dulu make itu. Cuma saya sekarang udah nggak make karena kan saya udah tipe murojaah tanpa mushaf ya. Kalau saya pakai itu tuh saya malah bagi saya nih karena kan dulu saya pakai waktu proses ngafal karena saya senang tuh dikoreksi segala macam. Cuma sekarang saya udah biasa merujut tanpa mushaf, begitu saya pakai itu saya malah jadi fokus ngeliatin mushaf lagi, ngeliatin HP-nya gitu ya. Nah, kalau yang masih berusaha memperbaiki, nah itu bagus banget. Ya, bagus banget pakai itu. Ya, silakan aja coba pakai itu, cuma tetap tetap yang terbaik tuh di storin biar ada yang bisa ngoreksi langsung. Kalau aplikasi itu kan dia nggak ngomong, dia nggak negur kita, dia cuma ngasih tanda merah aja. Kadang-kadang kita pun perasaan udah bener gitu ya, padahal tadinya salah. Ya itu yang pertama. Yang kedua untuk meroja sabar ya, meroja sabar itu tadi bagaimana pengulangannya berapa kali, adakah standarnya? Saya meroja sabar itu kan minimal misalnya 5 halaman, walaupun bisa juga kurang kan. Cuma saya bilang lebih baik kita di meroja sabar nih ngejar segera karena takut hafalannya segera hilang yang lainnya. Takut segera hilang nih. Kalau kita lama di meroja sabarnya 3 juz, sehari 2 halaman. Bisa jadi juz yang ketiga itu udah hilang nanti. Karena terlalu lama. Misal sehari 5 halaman. Nah, maka fokusnya per halaman dulu. Per halaman diulangnya berapa kali? Sampai kita ngerasa lancar. Kemudian tutup. Sampai ditutup itu kita bisa baca lancar. Kalau satu kesalahan masih aman lah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian udah satu halaman tuh selesai, pindah lagi halaman berikutnya, diulang begitu juga. Halaman ketiga diulang lagi, sampai halaman kelima, diulang 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 diulang masih banyak ngeblank, lancarin lagi, ulang lagi 1 sampai 5 sampai bisa lancar. Gitu ya. Insya Allah 1 jam dapat. Karena kan estimasi sehari itu 1 jam buat buat nyelesain murojaah sabar. Ya. Jadi nggak ada standar berapa kali karena setiap orang bisa beda dan tergantung perbaikannya kayak apa. Kalau perbaikannya banyak banget rusaknya, wah itu kan pasti pengulangannya lebih banyak. Jadi standarnya gini, standarnya bisa diulang sekaligus 5 halaman dan itu lancar, gitu ya. Apakah lancar itu perfect? Enggak. Lancar itu kita nggak banyak ngelihat lah. Ya paling ngelihat dari 5 halaman tuh 5 kali lah, 1 halaman 1 kali gitu kan. Ngelihat gitu. Nah itu anggap lancar karena besok pun akan diulang lagi. Besok kan ada merujuk harapannya, ulang lagi dari nol kan, dari satu lagi. Besok lagi akan diulang lagi. Ya,
mulai lagi dari satu lagi. Jadi walaupun nggak terlalu lancar nggak apa-apa, yang penting kita udah ngerasa ngalir gitu, udah ngerasa ngalir, karena besok pun insya Allah akan lebih dikuatin lagi. Begitu ya, paham ya? Wallahu Oke, alam. ya paham Alhamdulillah. Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Oke, alhamdulillah nih cukup. Kalau nanti ada pertanyaan, masih ada kesempatan di WA silakan saja. Mudah-mudahan saya masih sempat menjawab. Insya Allah disempet-sempetin. Karena setahu saya kemarin udah dijawab semua yang di WA ya. Yang sempat nanya ngerasa belum dijawab, saya udah jawab di sesi 2 di bagian pertama tuh. Saya jawab pertanyaan WA. Ya, oke ya. Nah, kalau masih ada tanya nanti di WA aja ya. Karena sudah masuk jam 7 nih ya, sudah mulai persiapan segala macam. Oke. Oke, sekali lagi saya ingetin pada teman-teman sebelum kita tutup nih ya. Jangan lupa daftar langsung di admin yang kemarin daftar webinar ini ya untuk program apa. Ini program yang kita buat baru. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi rutin tiap malam Senin. Kita mulai mungkin bulan depan ya, nggak mungkin bulan ini karena ini masih bulan puasa. Tapi pendaftarannya sudah mulai dari sekarang. Ya, nanti ini saya kirim di grup. Informasinya silahkan share sebanyak-banyaknya. Ada infaknya, dan infaknya itu untuk komitmen bersama. Bahkan nggak ada nominalnya, bebas. Nominalnya berapa? Saya cek sudah ada yang bergabung ya, Masya Allah itu ya. Silakan aja diajak yang lain. Mudah-mudahan banyak nih. Sekali kita ketemu setiap malam Senin bisa 1.000 orang misalnya. Ya, ini kan kita belajar bersama di situ. Belajar menerapkan satu ayat satu pekan. Kalau kita belajar udah setahun kan lumayan tuh. Ada 6 5 berapa pekan sih? 53-an ya. 50 lebih ayat yang kita amalkan. Nah, itu perubahan yang besar dalam hidup. Satu ayat, satu pekan, satu perubahan. Jadi hidup harus berubah dengan Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Hadanallahu wa yakum ajmain. Terima kasih yang sudah hadir. Kita berjumpa lagi di webinar berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.